Hai Sobat Spoiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya. Balik lagi dengan saya Bob, makhluk luntang lantung yang cari sukses di YouTube. Journey to the West 2011 Mohai. Sobat Spoiler, adapun bahasan video kali ini sesuai dengan banyaknya request yang menginginkan Bob bahas Kerasakti 2011 atau populer dengan judul Journey to the West 2011. Jadi inilah hasilnya. Memang di film ini kental sekali dengan nuansa CGI yang begitu hidup, sehingga menampilkan suasana yang begitu memukau mata. Nah, gimana rasa itu bisa kalian rasakan? Ini dia. Selayaknya film kelahiran Kerasakti, ia terlahir dari satu batu meteor di antara ribuan yang jatuh ke bumi. Dengan manisnya, ia bertengger pada sebongkah batu Bukit Cadas. Setelah melewati beberapa musim, suatu hari batu meteor itu tersambar petir, lalu jatuh dari sarangnya. Semula, kera-kera yang ada di sana merasa khawatir dengan jatuhnya batu besar itu. Sampai mereka menyaksikan keluar sebentuk makhluk dari pecahan batu tadi, berupa batu putih berbentuk kera pula. Dari matanya mengeluarkan sinar bak laser hingga menembus kerajaan langit. Panglima, coba kalian lihat sinar apa itu? Baik Yang Mulia, dari hasil penyelidikan dapat mereka laporkan di bumi telah lahir seekor kera. Si kera yang belum memiliki nama ini lalu berkenalan dengan spesiesnya, penghuni gunung buah. Silakan makan. Oh, dimakan ya? Ajaib. Dengan memakan buah lalu muncul bulu di tubuhnya. Jadilah ia seorang kera tampan gunung buah. Ia lalu menemukan istana dalam gua air. Maka dengan jembatan tol yang dibuatnya, semua kera transmigrasi ke sana. Oleh karena ia kera yang paling cekatan, lalu diangkat jadi raja kera. Tapi namamu apa? Kata kakek kera. Monyet lincah aja, kata kera berewok hitam. Lalu kakek kera memberinya gelar kera perkasa alias Sun Wukong. Iya. Bagus, itu aku suka. Tibalah masa perpisahan. Rencananya, ia pengen lihat dunia luar, dunia manusia. Ia harus jadi kera yang berilmu, sehingga ia mendarat di sebuah perkampungan. Sayang, semua pada takut melihatnya. Sepertinya tempatku dalam hutan saja. Lalu Sun Wukong bertemu dengan seorang penebang kayu. Kisana, maaf, lagi nebang ya? Kau kira lagi nepuk guling? Kisana bercanda aja. Gokong pun bertanya, di mana perguruan ternama di sini? Di sana. Maka sampailah berjumpa dengan seorang bocah. Paman, topengmu bagus banget. Jangan ngeledek dong. Singkatnya, si bocah membawanya masuk. Gokong yang belum tahu adat istiadat ini terbang di atas murid-murid yang sedang belajar. Maafkan saya Tuan Guru. Saya bermaksud mau belajar di sini. Ya udah, silakan bergabung. Terima kasih Guru. Guru Boti menerimanya jadi murid ke-15. Dengan aksi tenggilnya, ia jadi murid paling top serta berbakat. Ia pun diajari ilmu 72 perubahan wujud serta diberi bonus awan kinton. Tibalah saatnya perpisahan, karena ilmu yang diajarkan sudah cukup. Suasana sedikit mengharukan. Demi keamanan seluruh warga kera, diwajibkan latihan pertahanan keamanan rakyat semesta. Sementara itu, siluman kerbau alias Gumoong juga melatih anggotanya. Selayaknya seorang pemimpin, seharusnya punya senjata mustika. Awalnya, senjata mustika Gokong gergaji balok, lalu kampak. Ini senjata kerupuk. Aku mau yang sakti. Atas saran kakek kera, di bawah sana ada lautan luas, bisa menuju ke laut timur yang dirajai naga laut timur. Ia banyak punya benda pusaka, tapi dalam sekali. Jangan khawatir, aku nggak takut. Setibanya di dekat istana naga laut timur, ia ditahan penjaga. Stop, ini daerah terlarang. Ikan jajadian, kau nggak tahu ya siapa aku? Tahu? Dapat di mana tuh baju? Monyong, bilang pada rajamu, aku mau pinjam benda pusaka. Kemudian pengawal lapor bahwa di luar ada kera yang mau minjam benda pusaka. Nggak ada. Usir dia. Apa kau bilang? Oh alah, nih rasakan. Sun Wukong meloncat-loncat. Akibatnya dirasakan bagai terjadi gempa. Akhirnya sang raja keluar. Mau aku loncat lagi? Cukup. Kau mau apa? Nah, gitu kayak dari tadi. Gokong diajak masuk. Pilih saja benda pusaka yang mana. Yang ini aja. Ini tandukku, Kong. 3 benda pusaka yang diberikan, nggak ada yang bagus menurut Gokong. Ia mendesak Raja Naga atau Singgasanamu kududuki. Raja sempat bingung. Lalu Perdana Menteri kura-kura memberi masukan. Kasih aja yang penyangga laut. Gila kau, mau ada tsunami? Tenang saja, ini jebakan. Dia nggak bakal mampu mencabutnya. Lalu dibuatlah kesepakatan. Ternyata memang luar biasa besarnya tiang itu.
pasti Gokong nggak akan mampu. Tapi dengan kesaktiannya, tiang penyangga itu semakin mengecil hingga sebesar tongkat. Nah loh, raja kaget bukan kepalang. Mau batal, udah terlanjur keluar ucapan. Sial kau kura-kura, rasakan. Buk, buk. Keempat raja naga berkumpul membahas alur cerita ini. Tapi tak bisa berbuat apa-apa dengan kembalinya Gokong di hadapan mereka. Di atas gua air, Gokong memperlihatkan benda pusaka yang didapat pada rakyatnya. Wow, keren ya. Tak lama, kera brewok hitam memberi kabar siluman kerbau dan pasukannya datang menyerbu kemari. Gokong kerahkan rakyatnya siap menerima tantangan siluman kerbau. 2 kali siluman kerbau dipermalukan Gokong. Pertama, mulutnya disumbat pakai tongkat sakti sehingga kembali mengecil tubuhnya. Kedua, lewat hantaman-hantaman tongkatnya, Gumoong jatuh bangun. Udahlah, kau nggak usah melawanku, balik sana, bajak sawah. Atau begini saja, kau kuangkat jadi saudaraku. Oke lah, pesta persahabatan pun dibuat di gua air. Suatu malam, Gokong bermimpi didatangi 2 petugas neraka. Mereka menyampaikan pesan dari Raja Neraka. Gokong diminta datang. Raja Neraka menyampaikan bahwa jatah hidup Gokong di dunia telah game over. Wadaw, enak aja kalian ngomong. Aku baru saja menikmati bahagianya hidup. Tapi itu sudah keputusan. Putusan bacotmu. Siapa itu? Yang di atas, bilang aku tak mau atau kuhancurkan nih. Janganlah Kong, ini bukunya. Akan tetapi catatan di buku itu ia hapus. Aku belum mau mati. Gokong pun tersadar. Lalu ia beri petunjuk pada rakyatnya jika nanti ia ditangkap Kaisar Langit, mereka harus bersatu. Sementara itu, di Kerajaan Langit sedang ada pertemuan. Rupanya Raja Naga Laut melapor pada Kaisar bahwa Raja Kera telah membuat kekacauan di Istana Naga serta mengambil tiang penyangga Laut Timur. Atas laporan ini, Kaisar perintahkan Li Jing bawa Sun Gokong kemari. Menurut penasehat raja dan kepala istana, sebaiknya ia jangan dihukum. Maka akibatnya akan terjadi kekacauan. Penasehat Kaisar diutus kepada Gokong di Gunung Buah. Ia menyampaikan Sun Gokong si Raja Kera bakal diangkat ke langit dan diberi jabatan. Tentunya semua pada senang. Let's go. Lambat amat sih Pak Tua. Maklum, giginya tinggal 2. Tak lama, Gokong tiba di gerbang istana. Di sana, Kaisar memberinya jabatan penjaga kuda langit, ditemani asistennya. Semula ia disambut dengan hormat oleh pegawai-pegawainya. Di antara mereka, ada yang mengompor-ngompori Gokong. Jabatan penjaga kuda bukan jabatan istimewa, jabatan paling bawah. Gokong termakan omongan orang tadi yang kepengen dapat jabatan itu. Lantas, Gokong melepas semua kuda langit dan ia kembali ke gua air. Li Jing yang melihat kepergian Gokong lapor pada Kaisar. Lalu diutus Dewa Kapak Naga Geni 212 buat menangkap Gokong untuk dibawa kembali ke istana. Oleh karena tak ada ditemukan kata sepakat, terjadilah adu otot. Raksasa melawan manusia mini. Rasakan kapakku ini. Ya, teng. Kemana kau? Jangan lari. Aku di belakang. Hoi. Aduh, hidungku patah. Nih, rasakan. Ya, dung. Kapak sundal bolong. Awas lo ya, aku lapor pada Li Jing. Laporlah sana. Kemudian, Li Jing memerintahkan Naca jemput Sun Gokong. Siap. Bocah, ngapain kemari? Libur sekolah ya? Monyet, sebaiknya kau menyerah sebelum kupatahkan hidungmu. Ting tang hua. Aku di sini. Belajar rendang aja dulu. Ini punya siapa? Kaktus. Wukong, tunggu ya. Bilang ayahmu sana, 2 pendekar langit tak kuasa menangkap Gokong. Penasehat coba meyakinkan raja biar dia bernego lagi dengan Gokong. Cukup alot pembicaraan mereka, soalnya Bob nggak ngerti mereka ngomong apa. Kata penasehat Luo, serendah-rendahnya jabatan penjaga kuda tetap bergelar orang langit. Akhirnya Gokong mau balik lagi. Suatu hari ia bertemu Panglima Tian Peng. Tian Peng, apa kabar? Makin gemuk aja. Bersambung. Kisah yang lalu, Sun Wokong telah lahir dari batu, kemudian menimba ilmu pada guru Boti, lalu mencari senjata mustika tongkat sakti, sampai diangkat jadi penjaga kuda langit dan bertemu Panglima Tian Peng. Panglima Tian Peng bertanya, kok kamu balik lagi ke langit? Rupanya gila jabatan juga ya. Semprul, baik-baik mulut, jangan asal bicara aja. Lantas apa dong? Nih, ku kasih tahu, aku balik cuma pengen lihat kebun persik Maharatu. Oh, maaf ya. Makanya jangan asal ucap. Ayo tunjukin. Nasihat Tian Peng lagi, kalau mau lihat kebun buah persik, buat ulah lagi. Nanti bakalan dikasih tahu.
Apa benar begitu? Lalu Sun Gokong meminjam alat musik Dewa Gitar dan memainkannya sekencang mungkin sampai telinga yang mendengarnya kesakitan. Akibat ulah Gokong ini, kepala rumah tangga istana melapor pada kaisar. Tapi lagi-lagi penasihat kaisar membela Sun Gokong dengan dalih biar dia coba bertanya apa masalahnya. Oke lah, dari hasil omong-omong dengan Gokong ketahuan kalau ia cuma pengen lihat kebun persik. Oh, kalau itu kamu mesti cari Dewa Bumi. Oh, Dewa Bumi ya? Oke lah. Setelah ditunggu-tunggu, Dewa Bumi muncul. Kudengar kamu mencari aku. Siapa yang cari kamu? Emang kamu siapa? Perkenalkan, aku Dewa Bumi. Hihihi. Jangan sok ngaku kamu. Nggak percaya. Pengawal. Para pengawal datang. Aku benar Dewa Bumi kan? Benar ya Tuan. Hihihi. Maaf Tuan, bolehkah aku melihat-lihat kebun persik? Bisa, tapi jangan lama-lama. Baiklah. Lalu dibawalah Gokong ke kebun persik. Ia senang banget melihat langsung buahnya yang besar-besar. Pengen ia memakannya. Nggak boleh. Jilat aja boleh ya. Gokong punya ide. Ia pun pura-pura ngantuk dan pengen tidur. Jangan lama-lama ya. Udah pergi aja. Inilah saatnya beraksi. Sekarang nggak ada sesiapa lagi di sini. Ia bisa melihat sepuasnya buah persik. Bahkan memakan sepuas-puasnya pula. Sampai rasa kantuk benar-benar datang. Tidur dulu Tak lama, Dewa Bumi datang lagi mencari Sun Gokong, ditemani peri-peri yang hendak memetik buah persik. Karena suara panggilan itu agak berisik, Sun Gokong pun terbangun. Ganggu orang tidur aja. Gokong ya, kami mencarimu. Ada apa? Pengen lihat kera ganteng ya? Gokong, pede amat. Udah yuk, tinggalin aja. Gokong ngerjain mereka, jadi mematung semua. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan Dewa Dapur. Aku dapat ide. Gokong pun menyamar jadi Dewa Dapur. Kemudian membuat semua pada tidur, sehingga ia bisa makan sepuas dan sekenyangnya. Setelah itu, ia jalan-jalan sampai tersesat ke kamar obat. Di sana, ia pun memakan obat sebanyak-banyaknya. Kemudian ia kepikiran dengan kera-kera di gunung buah. Mending aku bawa aja. Setelah selesai, makanan pun dibagi pada rakyatnya. Sini, kita pesta. Gokong tak lupa cerita bagaimana kebun persik di sana, luas dan lebat buahnya. Di sisi lain, Maharatu datang ke ruang perjamuan. Di sana, ia menyaksikan kenapa semua pada tidur. Peri-peri juga pada pris. Mereka cerita, awalnya bertemu Sun Gokong. Lepas itu, nggak tahu apa-apa lagi. Dewa Dapur pun menjelaskan sama. Awalnya, dia berjumpa dengan... Oh my god, Gokong lagi. Bikin penasihat kaisar jadi nggak nyaman rasa. Yang mulia, izinkan hamba bicara sama Gokong. Cukup Penkai, engkau tak perlu bela dia terus-terusan. Ada prajurit lapor, dia melihat kejadian semalam. Waduh, tambah runyam suasana. Yang mulia, maafkan dia. Dia cuma kera yang belum ngerti. Penkai, sudahlah. Engkau sudah 2 kali membelanya. Kini aku putuskan tangkap itu Sun Gokong. Kera-kera gunung buah pada heran kenapa pasukan langit ramai banget. Oleh karena para utusan gak ada yang berani berhadapan dengan Gokong, maka Li Jing putuskan Panglima Tian Peng yang menjemput Sun Gokong. Kok saya sih Dan? Sudah, jangan membantah. Mana Cecoro Gokong? Luar biasa. Orang-orang langit semua berukuran raksasa. Jangan pikir badan lu besar, kami takut. Nih, rasakan. Plak. Aduh, siapa yang nepel aku? Awas ya. Kabur. Pada ngilang. Kemana tuh Cecungu? Berubah. Pasti mereka dihabisi Tian Peng. Ya ampun Bang Jago. Rupa-rupanya Panglima Tian Peng terjerat perangkap anak buah Gokong. Kong, aku Tian Peng, kau ingat? Oh, yang dulu suruh aku bikin ular di langit ya? Wah, itu kan cuma trik agar kamu bisa masuk ke kebun persik. Oh iya. Sudah, lepasin dia. Terima kasih kawan. Ia hendak pergi. Tapi ada yang lupa nih. Misi dia kan membawa Gokong ke langit. Lalu ia berusaha mengambil hati Gokong bahwa apabila ia tak berhasil membawa Gokong ke Kaisar Langit, maka orang yang bawa pagoda itu bakal menghukumnya. Oh, terharu. Jangan nangis-nangis. Kau kan temanku Kong. Aku bisa mati dikeroyok mereka. Baiklah. Wah, Tian Peng girang. Gokong mau bantunya. Ia pun diikat pakai tali. Li Jing pun merasa heran. Taktik apa yang dipakai Tian Peng sehingga bisa menangkap Gokong. Kau benar-benar temanku yang baik. Benarkah? Haya. Kok aku yang terikat?
Hei monyong, kau kira aku kera tolol? Anak-anakku, kirim dia. Jangan. Nih, garpumu jangan lupa. Gokong pun menantang Li Jing. Biar putih tulang daripada putih mata. Sini kalau berani. Dasar sampah, tak ada maaf bagimu. Yan Peng pun dikirim balik ke kerajaan langit. Dan biar kaisar yang menghukumnya. Dengan kejadian ini, membuat semua prajurit tak ada yang berani menolak perintah Li Jing. Semua siap. Kemudian diutus 9 bintang bersinar menangkap Sun Gokong. Diungkap kesalahannya, ia adalah kriminal berat yang telah mencuri pil panjang umur kaisar, juga anggur kerajaan. Itu benar, tapi semua sudah jadi kotoran. Kau mau bawanya? Ambillah. Kalau Gokong tak menyerah, maka seluruh pasukan langit akan menangkapnya. Yang namanya Gokong tak mengenal kata takut. Buktikan ucapanmu. Kami siap. Hiya! Rakyat Gokong diserbu bola api. Gokong membalas dengan membentuk ribuan gelang pemantul cahaya. Akibatnya mereka semua berhasil diringkus dan terkurung dalam tongkat sakti. Kera itu benar-benar kuat, sulit mengalahkannya. Pasukan, ikut aku. Akhirnya, Li Jing turun tangan dibantu 4 dewa. Li Jing, udahlah, nggak usah marah-marah. Langsung aja kalau berani. Hiya! Gue, prajurit, tangkap itu kera. Oh lu, kau saja. Aku takut. Kok nyuruh aku sih? Lalu Li Jing melemparkan lonceng salju. Akibatnya, banyak rakyat kera membeku. Hei, ini urusan kita. Jangan libatkan rakyatku. Maka terjadilah pertarungan 4 dewa melawan Sun Gokong. Nih, rasakan pedang membelah jeruk. Tang. Nih, ku kembalikan. Hah? Pedangku patah. Hah? Gitarku putus. Nih, rasakan payung Buddha. Tus. Hah? Payungku bolong. Nih lagi, ku sodok mulut nagamu. Oh, jangan sodok ularku. Aku nyerah. Baik, lepaskan dulu rakyatku. Kemudian, lonceng salju kembali menetralkan keadaan, sehingga rakyat kera bebas dari selimut salju. Li Jing pun dengan wajah malu balik ke langit. Di istana langit, Dewi Kuan Im datang mengabarkan bahwa kera dari langit dan bumi telah lahir. Surga harus memberi tempat buatnya. Kaisar bertanya, adakah buat jalan menyelesaikan si kera? Nasihat Dewi, jika kaisar bisa mengikuti keinginannya, sama artinya mengikuti keinginan Buddha. Sebaliknya, bila Anda tidak menghormati setiap orang, jangan harap melayani semua dan rulai. Cuma kayaknya nih kaisar keras kepala juga. Dia bilang nggak ngeh apa maksudnya. Jika membuat kera itu bahagia, apa kata dewa? Dia sudah membuat keributan. Li Jing coba cari muka. Kalau Sun Gokong tetap buat keributan, ia janji akan membuat masalah dengannya. Dewi kata jangan khawatir. Ia akan mengutus Dewa Erlang, ponakan kaisar, buat menangkap Sun Gokong. Tempatnya di sungai Gunung Guangzhou. Kehebatannya, dia pernah mengalahkan 6 monster dan bersekutu dengan Gunung Plum, serta memimpin 12.000 pasukan langit. Maka Kaisar Langit mengutus Raja Monster Merah menemui Dewa Erlang di sungai gunung. Disampaikan berita dari Kaisar, di Gunung Huakou, seekor kera telah membuat kekacauan. Jika ia berhasil menangkap si kera akan diberi hadiah. Erlang gak tertarik dengan hadiah, cukup bisa masuk surga dan berkeliling di sana. Ia tertarik ingin tahu siapa sih ini kera. Kok viral banget kisahnya? Deal, ia setuju dan akan membawa teman-temannya menangkap si kera. Tibalah sekutu Erlang dan ia sendiri di Gunung Buah. Ia memperkenalkan diri sebagai keponakan Kaisar Zhao Huiling, si mata 3. Siapa Erlang Sin? Tanya Gokong. Oh, ia baru ingat. Anak adik Kaisar yang pergi ke bumi dan menikah dengan pemuda bumi itu ya. Ingatanmu hebat juga. Oh, ini yang namanya Sun Gokong, si pengacau bangsal jamuan. Lalu Gokong bilang, kamu anak baik. Jangan bela kaisar yang jahat itu, maka kau akan kuampuni. Pandai bicara juga lu ya. Dalam perang bukan cuma pandai bicara, tapi adu kekuatan. Pertarungan pun berlangsung. Hea, ting, tampaknya mereka masih seimbang. Tuh, pamanmu datang. Hah? Puk. Kurang ajar. Kau menipuku, awas ya. Aku gak takut. Wow. Mereka lalu kejar-kejaran. Seru bak film James Bond pakai peluncur Sky S. Hingga tiba di kebun persik. Gokong yang tiba duluan coba mengelabui Erlang dengan berubah jadi kelinci. Inilah awal kesalahan Gokong. Lihat saja. Dengan mudah Erlang menangkapnya setelah ia berubah jadi seekor elang. Gokong nggak tahu kalau Erlang punya ilmu 73 perubahan. Tepat di atas laut, kelinci melepaskan diri dari cengkeraman Erlang. Kemudian ia berubah jadi ikan emas. Erlang yang mengetahui Gokong berubah jadi ikan, lalu membuat jala ajaib dan ketangkap. Sakit pantatku. Kenapa kau mengikutiku? Erlang bilang, gini aja, kalau aku bisa mengalahkanmu, maka panggil aku abang. Baik, pertarungan kembali dilanjutkan dengan bermain kucing-kucingan. Tiba di suatu tempat, Erlang kehilangan jejak. Tapi ia merasa aneh, kok di sini cuma ada satu rumah. Unik banget. Ia penasaran, lalu lewat teropong mata ketiganya,
ternyata ada Gokong di dalam. Di sini kamu rupanya. Gokong nggak nyangka Erlang sudah tahu persembunyiannya. Ia kaget manakala batu mengenai matanya. Aduh, Gokong, keluar! Aku sudah tahu kau di balik biara. Atau ku lempar nih. Hup, boom. Aduh, sakit tahu. Dan sekarang panggil aku abangmu. Gokong belum mau menyerah. Lanjut lagi. Ting, ting, boom. Dan kali ini Erlang kembali kehilangan jejak. Setelah Gokong membelah diri, lalu ia pun tiba di sebuah rumah makan. Si pemilik kaget karena ada 2 Erlang. Nah, siapa yang asli? Mereka punya ilmu yang seimbang. Coba siapa yang bisa jadi Sun Gokong? Ternyata Erlang yang baru masuk yang berubah. Nah, ketahuan deh, dia Erlang tiruan. Begitu penjaga hendak menangkap, mereka bingung. Karena Sun Gokong membantah kalau yang palsu itu dia. Hahaha. Ketahuan belakangan kalau yang asli Erlang yang jadi kera. Karena Gokong tak bisa mengelak ada ekornya. Hehehe. Kau memang cerdas, Lang. Kaisar khawatir Erlang tak mampu meringkus Sun Gokong. Dewa Kuan Im mengajaknya nonton bareng. Kemudian Dewa Ketel Istana punya penemuan hebat, cincin besar dari emas. Bila memakainya, ia tak bisa berkutik. Lalu dilemparkan cincin itu, tapi Dewi bermaksud lain, sehingga cincin itu cuma mengenai tubuh Gokong dan berakibat ia terjatuh. Wah, ini tidak fair. Main bokong. Gokong gak mau ngaku kalah. Erlang kesel juga. Kenapa ada yang mengganggu permainan mereka? Ia protes. Gokong tetap tak terima ini, meski ia digiring ke ketel api. Semula Dewi hendak menjaganya, tapi ditolak Dewa Ketel. Gokong tetap dijebloskan ke sana. Luar biasa panasnya, hingga matanya terasa pecah. Setelah 49 hari, ketel akan dibuka. Entah apa jadinya Gokong kini. Pesan Dewa Ketel, Gokong punya banyak trik, hati-hati aja. Petugas ketel lapor pada Dewa, di sana cuma ada batu hitam. Ia telah berubah jadi pil emas. Dewa Ketel hendak memasang cincin emas pada batu itu. Sayangnya cuma kena tubuh batu dan meledak menampilkan sosok retung kera. Wah, semua pada kabur, kecuali Dewa Ketel. Dengar ya Pak Tua, kau tak bisa membakarku. Akhirnya Dewa Ketel terbakar dalam ketelnya sendiri. Buluku mana? Malu. Dan sebelum pergi, ketel tersebut diledakkan. Dikira Erlang, Gokong pasti meledak bersama ketel itu. Di istana, lewat Dewa Ketel diketahui Gokong telah keluar. Waduh, Kaisar kembali gusar. Lalu Li Jing menangkap Gokong pakai pagoda dan mengurungnya di sana. Kejadian ini membuat Buddha ikut turun tangan. Kedatangan Buddha mengabarkan hendaklah Kaisar sabar, jangan panik. Kaisar kata bagaimana ia nggak resah, karena itu kera telah merusak tatanan yin dan yang. Hal itu disangkal Buddha, kekhawatiran Anda terlalu berlebihan, biarkan aku bertanya padanya. Buddha kata ia datang sebagai penengah dari perseteruan ini, dan ia dapat info Gokong arogan, dan itu benar. Dan kenapa dia jadi seperti ini? Gokong kata, aku terlahir secara alami dan punya kekuatan. Tapi itu Kaisar kejam dan ia harus melepaskan tahtanya. Wow. Buddha dengan lembut berkata, kamu hanyalah kera monster. Beraninya kamu merebut tahta. Dia sudah terlatih sejak muda dan melewati 17.050 bencana. Kau masih monyet yang sangat muda, jadi ubahlah sekarang. Dasar Gokong kera arogan dan sedikit sombong, ia malah menantang Buddha. Walau ia telah berlatih lama, tapi ia tak pantas di tahta terlalu lama. Luar biasa Gokong. Tahun depan, biar ia yang jadi kaisar. Kamu punya apa? Aku punya ilmu 72 perubahan dan umur panjang. Sekali salto, bisa beberapa mil. Emang gokil nih kera. Terpaksa ia harus dihentikan dan banyak merenung agar tak salah kaprah. Maka biar adil, Buddha ajaknya taruhan. Oke, bila ia bisa melewati tangan Buddha, ia boleh jadi apa saja, bahkan Tuhan seluruh dunia. Tapi bila kalah, ia akan jadi monster selamanya. Deal? Gokong mulai terbang meninggalkan tangan Buddha. Sayangnya kok ia hanya muter-muter di situ saja, dan akhirnya balik lagi ke telapak Buddha. Ia menangis dan ditertawakan semua dewa. Inilah awal Gokong terhimpit gunung 5 jari. Di saat ia hendak mencoba terbang lagi, Buddha membalikkan tapak tangannya. Terjadilah hujan batu. Ia menjerit minta tolong sampai tubuhnya tak bergerak lagi. Apes deh Lukong, kera arogan sih. Buddha perintahkan 2 penjaga gunung untuk memberi Gokong makan dan minum bila ia lapar dan haus. Menyesal tiada berguna, ia mengaku salah setelah merasakan hukuman. Memang penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di depan apa dong? Bersambung ya.
Sobat Sopeler melanjutkan kisah yang lalu saat Gokong yang arogan dengan sangat menyesal sobat kita ini mesti dihimpit gunung dahulu. Kasihan juga melihatnya. Ya, mau gimana lagi? Moga ia bisa merenungi kesalahan-kesalahannya ya. Pesan Buddha pada penjaga gunung, kelak akan ada orang yang akan menyelamatkannya. Dalam sidang istimewa bersama para Buddha dan Dewi Kuan Im, Buddha Rulai berkeinginan mengirim 3 makhluk menemani Tong Samcong ke barat mengambil kitab sutra. Sin beralih ke Bihara Dongtho, di mana Tong Samcong bernaung. Hari itu ia didatangi kaisar. Tak lama, di luar vihara terdengar ada orang yang berteriak-teriak, seperti menawarkan barang. Kaisar keluar, ia merasa aneh aja, kok ada biksu yang menjual jubah dan tongkat suci. Harga yang ditawarkan pun sangat mahal. Tong yang semula tak tertarik dengan biksu berjualan, tiba-tiba ia merasa terpanggil. Setelah mendengar kata-kata biksu penjual, barang ini bisa bagus, bisa tak bagus, bisa dengan uang, bisa pula tanpa uang. Apa maksud biksu itu? Ia lantas keluar dan melihat benda apa itu. Tong tertarik. Ia yakin ini sudah takdir pertemuan. Ia malah nggak usah membayar. Biksu itu memberikan cuma-cuma. Dan kayaknya barang itu emang jodohnya. Terbukti, begitu dipakaikan ke pundak Tong, semua pada silau oleh karena sinar jubah dan tongkat itu. Kemudian, Dewi Kuan Im datang pula. Ia membawa kabar di barat ada kitab Mahayana Sutra. Dengannya bisa membebaskan manusia dari penderitaan. Tetapi, iblis tak kalah jago. Siapa yang siap mengemban tugas ini? Lalu, Kaisar hendak mengutus seseorang ke barat untuk mengambil kitab Mahayana Sutra. Tapi siapa yang cocok? Tong menawarkan diri. Ia bersedia pergi ke barat mengemban tugas mulia ini. Beralih ke Gunung Lima Jari, kira-kira gimana kabar sobat kita ya? Ia kaget ketika ada suara yang mengatakan, tak terasa 500 tahun telah berlalu. Siapa itu? Hai orang suci, masih kenal saya? Oh Dewi, tentu saja. Dewi tambah cantik aja. Dewi, saya jadi berlumutan begini, gak kasihan ya? Dewi Kuan Im lalu memberi kabar gembira, nanti akan ada orang suci dari timur. Ia akan menyelamatkan Anda, kamu bisa jadi muridnya. Apa kamu setuju? Saya mau, saya janji. Beralih ke Tong Samcong, ia kini diangkat jadi saudara kaisar. Betapa kaget dan haru Tong. Saat ini, ia tengah memulai perjalanan ke barat, yang beribu-ribu mil jauhnya, diikuti banyak pengawal. Stop, kita berhenti di sini. Kenapa sih mereka berhenti? Oleh karena hari hampir gelap, mereka berkemah di tempat itu. Selang beberapa saat kemudian, awan gelap muncul disertai hewan-hewan pada lari. Pertanda apakah ini? Awal perjalanan Tong mendapat ujian serangan makhluk buas, mengakibatkan semua pengawalnya tewas mengenaskan. Dengan sedih, ia mengubur semua jasad pengawal. Nah, sekonyong-konyong muncul seorang tua yang mengabarkan ini daerah berbahaya, lebih baik pulang saja. Ia terus menyarankan Tong mundur dari perjalanan ini. Tapi Tong bukan orang yang mudah patah semangat, pantang balik sebelum tiba. Meski seorang diri, ia tetap lanjutin perjalanan. Baru juga bernapas lega, alamak, ada lagi cobaan. Kayaknya seekor harimau. Bersyukur muncul seorang pemburu bernama Lu Bakam alias Taibao. Ketahuan ia yang menyingkirkan harimau itu saat jamuan makan di rumahnya. Ia hanya bisa mengantar Tong hingga perbatasan. Selanjutnya Tong pergi sendiri. Inilah awal Tong bertemu dengan Sun Gokong. Diceritakan ia tiba di Gunung Lima Jari. Kemudian ada suara yang memanggil, "Guru, guru. Saya di sini." Tong bingung dari mana sumber suara itu. Sampai akhirnya ia melihat ada makhluk terhimpit gunung hingga lumutan. "Kenapa kamu bisa berada di situ?" Gokong cerita sedikit kejadiannya. Gokong bilang, tadi Dewi memberi kabar akan ada orang yang datang menyelamatkannya. Saya yakin Andalah orangnya. Saya akan jadi muridmu. Tapi Tong nggak tahu gimana cara nolong Gokong. Bahkan ia nggak bawa palu. Nggak perlu palu, Anda cukup naik ke puncak, lalu lepaskan kain penangkal kutukan di sana. Naik ke puncak? Tinggi amat. Please. Oke lah. Siapa sangka biksu kini jadi pemanjat tebing. Ups, hampir jatuh. Untung ada akar kayu. Akhirnya Tong sampai di puncak gunung dan menemukan kain penangkal kutukan itu. Untuk mengukuhkan hatinya apa benar ini bakal muridnya ataukah hanya monster, ia pun berdoa. Gokong sudah lepas. "Guru, minggir dulu." Maka dengan kekuatan penuh, gunung pun meledak, mengeluarkan makhluk 500 tahun terkurung di bawahnya. Ya, aku bebas. Sejenak, ia pusing-pusing dulu menghirup udara bebas. Maklum, baru merasa angin segar. Gokong pun terharu bisa bebas setelah 500 tahun mendekam di bawah batu. "Guru, terima kasih. Tong menasihatinya agar patuh pada Buddha. Baiklah.
Wow, kini Tong sudah punya kawan yang menemaninya ke barat. Dalam perjalanan, sekonyong-konyong harimau kembali muncul. Waduh, gimana ini? Lari, lari. Tenang, udah lama tak bermain-main. Gokong langsung melompat ke arah harimau berada. Ayo lompat. Nggak dapat. Ya ampau, patah. Au. Gokong jatuh dan langsung diterkam harimau. Apakah ia tewas? Gusar Tong mendatangi. Gini, Tong yang pucat, lalu lari terbirit-birit oleh karena harimau tadi mengejarnya. Kena. Udah langsung dikuliti, guru. Sialan lu kerah. Tuh, jadi celana. Di sini terjadi sedikit beda pandangan. Gokong bilang harimau harus dibungkus, tapi Tong nggak setuju karena ia sekarang sudah jadi biksu, tak boleh asal bunuh. Gokong hampir menampakkan sifat asalnya. Syukur ia cepat sadar dan mengajak lanjutin perjalanan. Dasar kerah. Gokong bertanya, kenapa nggak terbang aja? Kan cepat sampai ke barat. Tapi Tong bilang dia nggak bisa. Hayah, budak, kenapa kau kasih aku guru yang tak bisa terbang? Malam harinya, Gokong ngerjain gurunya, sehingga api bertambah besar dan membakar kain. Sudah tidur. Ranjang saya di atas pohon, guru. Besoknya perjalanan kembali dilanjutin. Hanya saja kali ini kayaknya ada yang menghadang. 6 perampok. Gokong, gimana mengatasinya? Tenang, guru. Dia mengantarkan pakaian. Hihihi. Bagaimana kamu mengambil pakaian? Begini caranya. Boom. Ini baju, guru. Kali ini Gokong kena marah lagi sampai sakit telinganya. Tong tak suka tindakan Gokong yang dinilai terlalu kasar dengan menghilangkan nyawa 6 sekaligus. Mana 6 nyawa, guru? Coba lihat. Hah? Tong kaget, nggak ada mayat di sana. Yang ada cuma baju-baju saja. Ini lebih salah. Hah? Apa-apaan sih, guru? Pusing deh Eke. Oleh sebab Tong nggak menghiraukannya, Gokong lantas pergi sajalah. Ia bilang orang ini susah dikasih instruksi. Kini Tong kembali seorang diri ke barat. Nun di atas bebatuan, tanpa seorang mengawasinya. Siapakah wanita ini? Ikuti terus ya. Ternyata ia seorang yang ditugaskan untuk mengantarkan pakaian buat Gokong. Tunggu ia kembali lalu suruh memakainya. Dan gelang besar itu memiliki mantra. Akan menahan Gokong untuk tidak pergi. Cukup baca doanya dalam hati. Gokong yang lagi asik menikmati kebebasannya didatangi Dewi. Ia bertanya kenapa Gokong meninggalkan tugas. Nggak, cuma main-main sebentar. Lantas ia diminta balik lagi dan menemani Biksu Tong. Gokong pun kembali. Tak sengaja Gokong menemukan gelang besar. Ini bagus. Pakailah. Cilup. Lucu. Tong bilang ini gelang hadiah untuknya. Wah, Gokong senang mendapat hadiah sampai berkali-kali ngaca di sungai. Dan ini kesempatan Tong mengetes apa benar Gokong akan patuh bila dibaca mantranya. Ternyata memang ada efeknya. Gokong tampak kesakitan. Dilanjut lagi yang kedua. Luar biasa yang dirasakan Gokong. Kepalanya seperti mau meledak. Ini berbahaya. Kasihan dia. Lantas Tong membantu untuk melepaskan gelang itu. Sudah diusahakan, sulit untuk lepas. Gokong janji mulai hari ini yang gak bakal membantah instruksi gurunya. Perjalanan kembali dilanjutkan. Guru Tong mendengar seperti ada air mengalir. Apa asli atau ilusi? Gokong diminta melihatnya. Tapi ia banyak bercanda. Ya udah, aku aja yang lihat. Tangan Tong memberi tabik. Jangan. Aku pergi. Enak aja nyuruh-nyuruh. Dasar pemalas. Gokong. Ternyata di sebelah bukit itu memang ada sungai. Airnya tenang tak beriak. Tapi sebelum Gokong pergi, sekonyong-konyong terdengar ledakan dari dalam sungai itu. Kemudian muncul sesosok makhluk putih seperti naga. Naluri Gokong cepat mengamankan gurunya. Berakibat kuda Tong yang terbelit dan dibawa kabur. Guru Tong bingung, gimana mau lanjutin perjalanan tanpa ada kuda? Enak saja, emang mau tak gendong? Makanya bisa terbang kayak aku. Ia kemudian melihat pada Tong. Haya, jangan. Sun Gokong gelimpungan. Membuat Tong bingung, ada apa nih bocah? Belum juga dibaca. Oh, belum dibaca ya? Udah terlanjur. Aduh, sakit. Ayah, sakit. Tong tahu ia hanya pura-pura, lalu meninggalkannya. Atas doa Tong, maka muncullah 5 dewa kebenaran mulia, mengabarkan jika mereka hendak melanjutkan perjalanan, maka harus bisa mengalahkan naga yang ada di sungai itu. Oke, sini ku bereskannya. Gokong lalu pergi ke atas batu di sungai itu. Naga, keluar kau. Ku tarik jenggotmu. Boom, bang, boom. Tak lama muncul seekor naga putih yang menyeramkan. Lalu terjadi pertarungan seru sampai sang naga dijadikan selancaran. Yeha!
Sampai suatu kesempatan, Gokong berhasil menghunjamkan tongkatnya ke arah hidung naga dan KO. Gokong lu lawan. Guru, mana ya? Guru. Hei Kong, ada apa teriak-teriak? Hah? Gokong heran. Kenapa gurunya berubah jadi makhluk langka begini? Jangan ngaku-ngaku ya, kutusuk kau. Gokong, sabar dong. Ia jelaskan kalau ia adalah penunggu hutan ini. Kemudian muncul 5 dewa dan Dewi Kuan Im. Kesempatan ini dipakai Gokong buat lapor. Selama ia mengikuti biksu banyak nasihat itu, ia sering disiksa. Kepalanya seperti mau pecah saja. Menanggapi hal ini, Dewi cuma tersenyum. Katanya, Gokong belum bisa meninggalkan sifat agresifnya. Belajarlah lebih banyak lagi dari Tong. Belajar apaan? Dia sendiri penakut, cuma banyak omong doang. Ada berita gembira dari Dewi bahwa bentar lagi naga penghuni sungai bakal muncul. Hah? Kan tadi sudah di KO. Ternyata beneran. Selepas Dewa Kebenaran mengumumkan, muncullah seekor naga yang kemudian berubah wujud manusia bernama Xiao Failong. Ia pun tabik pada Dewi. Dewi kata, dia itu nanti jadi kakak pertamamu. Siapa yang mau jadi kakakmu? Aku pun gak mau jadi adikmu. Ini karena perintah kaisar saja. Dewi juga berkata supaya Xiao Failong bertanggung jawab atas kuda Tong yang telah ditelannya. Baiklah, lalu Failong mengubah dirinya dari naga menjadi kuda naga. Bersambung. Sobat Spoiler, melanjutkan kisah sebelumnya, Gokong yang bandel terpaksa berkali-kali dibacakan mantra agar bisa lebih santuy. Lalu menemukan murid kedua, kuda naga, dan hari ini Biksu Tong bakal bertemu dengan biksu di sebuah vihara yang telah berumur 276 tahun. Ternyata biksu ini doyan dengan barang-barang berharga. Ini dia kisahnya. Dewi juga berkata supaya Xiao Failong bertanggung jawab atas kuda Tong yang telah ditelannya. Baiklah, lalu Failong mengubah dirinya dari naga menjadi kuda naga. Dewi, kok kudanya jelek sih? Emang lu tampan? Dewi tersenyum. Kuda, kamu mesti sabar ya. Kera ini memang punya mulut ember dan tak menghormati siapapun. Maaf ya kuda, tapi aku murah hati kok, swear. Dewi dengan lembut juga mengingatkannya. Janji Gokong sewaktu masih di bawah gunung 5 jari. Ia akan bersedia jadi murid orang yang membebaskannya. Sekarang pergi temui dia. Untuk itu, Dewi memberinya 3 bulu tentang kehidupan. Kelak ia akan tahu setelah melewati fase-fase kehidupan. Dia sudah pergi. Gokong yang penasaran lalu mencabut bulu di tengkuknya. Setelah dilemparkan ke sungai, bisa meledak bak bom molotot. Gokong! Hah? Dewi balik rupanya. Gokong kembali mendapat teguran. Tapi ya dasar Sun Gokong sudah diingetin kalau dikasih tahu sok tahu. Malah Dewi disuruhnya pergi. Baiklah Dewi, aku ngerti. Cepat balik sana. Gokong. Kemudian Gokong berteriak memberitahu gurunya kalau ia kembali membawa kuda untuknya. Tong bersyukur banget. Jadi aku tak perlu menggendongmu kan? Perjalanan kembali dilanjutkan. Hari ini Tong menemukan murid keduanya. Gunung tinggi, lautan pun kuseberangi. Itu lagu ya. Dari musim duren sampai musim salju, mereka lalui hingga tiba di sebuah kuil. Tong minta izin untuk bermalam. Keesokan harinya, ia kaget karena biksu itu membawakan kudanya telah berpelana. Demi rasa syukurnya, Tong berterima kasih banget. Tapi keanehan terjadi. Sekonyong-konyong, biksu tadi nggak ada lagi di depannya dan kuilnya pun hilang, berubah jadi tanah lapang bersalju. Gokong cuma nyengir. Tong sekali lagi berterima kasih. Dah, kau lihat apa yang dilakukannya. Sudahlah guru, biasa aja kali. Lalu mereka bertemu lagi dengan sebuah vihara. Moga aja ini nyata. Setelah minta izin, mereka disambut dengan baik. Di dalam vihara, Gokong tertarik melihat lonceng. Lalu timbul aksi gokilnya. Ia bunyikan lonceng itu pakai pantat. Hei, jangan! Itu bukan waktunya. Para biksu berlarian ke arah Gokong. Nggak bisa lihat orang senang. Tong Samcong menenangkan Gokong. Kemudian biksu senior muncul. Tanyanya, ada apa nih ribut-ribut? Gokong balas menakuti mereka. Tong mohon maaf atas kelancangan muridnya yang nggak tahu aturan ini. Tong bilang mereka cuma numpang berteduh bareng semalam. Lalu mereka dipertemukan dengan kepala vihara yang mengaku telah berumur 276 tahun. Wow. Biksu Lauren berkata di saat ini telah berumur 276 tahun. Gokong aja ngeledek. Ya, dia kan memang tengil. Dalam jamuan minum teh, Biksu Lauren memuji gelas tehnya. Gelas itu terbuat dari bahan mahal. Lantas ia bertanya, Tong Samcong datang jauh-jauh, apakah membawa barang bagus juga? Tong merendah dengan mengatakan tak punya apa-apa. Adapun harta karunnya masih jauh, baru mau dijemput. Gokong yang tengil malah berkata jujur kalau Tong punya jubah yang bagus. Jangan mau kalah guru, pameran aja. Tapi oleh biksu senior malah ditertawakan
ketawain. Kalau cuma jubah, setiap biksu di sini punya selusin. Apalagi Tuan Guru yang mulia, 270 tahun jadi guru, lebih banyak lagi. Ya, ini sih barang loakan. Wadaw, Gokong mengajak Tong memperlihatkan jubahnya. Namun ditahan Tong, tak baik pamer-pamer harta. Akan tetapi, hal ini justru membuat biksu kepala jadi penasaran. Seperti apa sih jubah itu? Gokong pun bersikeras hendak memperlihatkan pada mereka, biar melunturkan kesombongannya. Lalu dibukalah jubah itu dan wow, semua mata terbelalak. Silau men, cantik nian. Nggak ada sebelumnya jubah yang berlapiskan emas seperti ini. Si biksu 276 tahun meski dipapah berusaha melihatnya. Gimana? Bagus kan? Dengan mata terbelalak, biksu Lauren berpikir sesuatu. Ia pura-pura menangis. Katanya, ia yang sudah renta begini, mata juga sudah kabur. Bentar lagi masuk kubur. Tak mungkin bisa melihat jubah itu di bawah sinar matahari. Sebab karena Saiba melihat dia menangis, Tong minta Gokong mendekatkan jubah itu. Meski dekat, tetap sama. Ia menawar. Kalau diperkenankan, biarlah ia membawa harta karun itu ke kamarnya. Akan ia tatap sepanjang malam. Besok pagi, janji akan dikembalikan. Tong ragu, kasih nggak ya? Oke, kasih aja. Tapi besok pagi balikin ke aku ya. Waduh, Gokong berani amat mendahului gurunya. Ia sampai tak bisa bicara. Mendengar perkataan Gokong, biksu Lauren bukan main girang. Hati-hati melihatnya. Makanya jangan berani meremehkan kami. Di dalam kamarnya, biksu Lauren menangis memegang jubah itu. Para murid-muridnya heran kenapa juga beliau nangis. Padahal jubah sudah di depan matanya. Dia kata jubah itu luar biasa. 276 tahun umurnya belum pernah melihat jubah semewah ini. Dan ia kesal kenapa bukan dia pemiliknya, tapi Tong. Murid-muridnya bilang beliau masih bisa meminjamnya lagi kok besok pagi. Pasti Tong bersedia. Jawabnya, walaupun sebulan lagi atau setahun lagi, tetap harus dikembalikan. Ia mau selamanya. Waduh, gawat juga nih biksu. Ada niatan gak baik di otaknya. Pak tua, sadarlah. Salah seorang muridnya merasa iba pada guru mereka. Dia ada usul melenyapkan Tong dan muridnya yang tengil itu dengan cara menyewa orang luar. Cuma cara ini terlalu ekstrim. Ada cara yang lebih halus. Biksu yang lainnya usul buat saja seolah-olah kecelakaan, yakni kejadian kebakaran. Dengan alasan mereka terledor gak jaga api. Si biksu kepala setuju. Yang penting besok jubah ini bisa jadi miliknya. Lantas aksi pun dilancarkan. Kebetulan Gokong yang gak bisa tidur mencium gelagat kurang sehat ini. Ia curiga ada apa para biksu itu berkeliaran malam-malam begini. Sekarang ia baru nyadar kenapa gurunya gak mau memamerkan jubah itu. Gokong pun menyelinap keluar kamar. Sementara para biksu meletakkan tumpukan kayu di depan kamar Tong Samcong. Niat mereka benar serius. Sin berpindah ke Istana Langit. Pasukan penjaga gerbang selatan bertanya ada apa Tuan Suci datang kemari. Kan dia ada tugas ke barat. Gokong jelaskan saat ini gurunya dalam bahaya. Ada orang jahat hendak membakarnya. Untuk itu, ia datang kemari minta bantuan. Ia dibekali pelindung api, lalu balik lagi ke state. Dengan pelindung api itu, Tong dibuat senyenyak mungkin. Aksi pembakaran pun dimulai. Maka sekejap saja api telah menjalar ke atap rumah. Kalian mau bermain api? Nih, terima. Api berpindah ke semua rumah yang ada di sana, kecuali ruang biksu Lauren. Kebakaran yang besar dirasakan hingga ke gua iblis. Lantas, dengan niat membantu, Raja Iblis Gunung berangkat. Setibanya di lokasi, ia melihat ada sebuah bangunan yang tak terbakar. Ia pun mengintip. Alangkah kagetnya, ternyata di dalam ada seorang biksu yang tengah asik menikmati jubah menyelimuti pundaknya. Yang menarik tentu saja jubah harta karun itu. Sebelumnya, ia belum pernah melihat jubah sebagus itu. Di sisi lain, Gokong mengembalikan pelindung api milik dewa penjaga gerbang. Keesokan harinya, Tong tentu saja bingung. Ini mimpi apa nyata? Apa yang terjadi tadi malam? Sampai ia tak mengetahui. Gokong jelaskan semalam murid-murid biksu Lauren membakar ini semua. Cuma bantu pakai angin aja. Hah? Tong kesel, kok pakai angin sih? Seharusnya api dihapus pakai air. Ih, salah lagi. Gimana sih? Permasalahannya sekarang di mana jubah harta karun? Mereka coba mencari. Mereka diajak ke kediaman biksu Lauren. Menurutnya, jubah hilang. Kini double bencana yang didapat. Sudahlah jubah hilang, vihara terbakar. Oh nasib. Pak tua, kan udah dibilangin jangan serakah. Udahlah, udah tua. Bisanya nangis lagi. Oleh karena rasa malu yang amat sangat, ia lalu membenturkan kepalanya ke tiang dan KO. Ini semua salahmu kok. Aku lagi. Hehe, maaf. Menurut biksu senior, di gunung ada iblis hitam penunggu gunung. Bisa jadi ia yang mengambil jubah itu. Berdasarkan info itu, Gokong berangkat ke sana. Iblis Raja Gunung marah besar ada makhluk yang coba mengusik kerajaannya. Oh, aku cuma mau jubah. Balikin. Jubah tak ada di sini, ya kan? Ya, kau malu kan pada anak buahmu telah mencuri jubah. Pedebah. Monyet, kau siapa? Baik, memang aku yang ambil. Kamu apa? Gitu kayak dari tadi. Perkenalkan, aku pria 500 tahun yang lalu melawan Kaisar, melawan Buddha, bertubuh logam, bermata api, Sun Gokong. Jelas? Setelah tahu siapa Gokong, pertarungan pun berlanjut.
Teng. Nih, rasakan. Kurang ajar. Nih, lihat. Ya, pusing. Baiklah, nih. Ayah. Ketawalah. Ayah, pantatku. Sialan kau monyet, menusuk pantatku. Iblis gunung hitam masuk ke dalam rumahnya dan Gokong merasa lapar lalu balik cari makanan buat mengganjal perutnya. Ada-ada aja Gokong. Setelah kenyang, ia berangkat lagi. Tapi sebelum itu, biksu senior sempat cerita. Sesungguhnya biksu Lauren bisa berumur panjang karena sering ngumpul dengan iblis gunung hitam. Balik ke gua iblis gunung hitam, anak buahnya lapor bahwa Lauren ingin menemuinya. Suruh dia masuk. Baik. Biksu Lauren disambut hangat. Setelah berbincang-bincang panjang lebar, iblis hitam mengeluarkan sebuah jubah harta karun. Sayangnya, kedok Gokong terbongkar. Ia menyamar jadi Lauren. Dikatakan anak buah iblis hitam, kalau tadi malam Lauren telah berpulang. Yang ini palsu. Kurang ajar. Siapa kau? Cing. Aku Gokong. Sialan nih. Ting-bo, ya. Stop. Lihat matahari akan menghilang. Jangan lari. Gokong merasa kesulitan menangkap iblis ini, lalu ia mendatangi Dewi Kuan Im minta bantuan buat menangkap monster itu agar jubah gurunya bisa kembali. Di sana ia mendapat wejangan dari Dewi. Semua ini adalah kesalahan dia. Kenapa juga meniup angin? Gokong memohon banget Dewi mau ikut menangkap siluman itu, sedangkan ia sudah dilarang menghilangkan nyawa orang lagi, atau dia dibacakan mantra paman yang mendesak. Pusing lagi deh pala aktor. Kasihan melihat Gokong, Dewi setuju menemaninya menangkap monster itu, tapi hormati gurumu. Baik, tapi kenapa penampilan Dewi beda? Nggak, nih, cling. Perjalanan pertama, Gokong bertemu dengan teman iblis hitam yang hendak mengantar obat. Kemudian Gokong meng-KO-nya, lalu ia menyamar jadi orang tersebut agar bisa masuk ke gua iblis hitam. Nyatanya bisa, ia disambut hangat. Lantas saatnya memakan obat panjang umur. Dan apa yang terjadi? Perutnya panas. Aduh, panas. Monyet sialan. Kau kira aku siapa? Cling. Oh, Dewi. Ampun. Dewi memasang gelang ke kepalanya. Sekarang ia tak bisa berlaku curang lagi. Tapi di luar gua, ia kembali memanas melihat Gokong. Terpaksa Dewi membaca mantra paman yang mendesak. Kejadiannya sama seperti Gokong. Kepalanya dibenturkan ke sana kemari. Dewi bertanya, apakah ia sudah insaf? Ampun Dewi, ampun. Gokong turun hendak main pukul aja. Gokong diberitahu bahwa bencana ini tak lepas dari ulahnya. Ups. Sorry. Akhirnya dengan takluknya iblis hitam, jubah Tong pun kembali. Dewi pesan, jaga Tong, jangan membantahnya. Perjalanan ke barat dilanjutkan. Di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan seorang pemuda namanya Chow Tai, seorang pelayan Tuan Tai Chong. Maksud awal cuma ingin tanya arah. Lalu pemuda itu cerita di rumah tuannya ada seorang anak perempuan, Tui Lai namanya, berusia 20 tahun. 3 tahun lalu dibawa kabur oleh iblis. Ia disuruh mencari orang berbakat. Mereka lantas dibawa ke rumah tuannya. Tuan Tai Choi cerita kalau putrinya menikah dengan seorang lelaki gagah. Semula pernikahannya baik-baik aja. Orangnya rajin bekerja, sesuai pula dengan nafsu makannya. Suatu malam, tak sengaja mereka sekeluarga melihat wujud lain dari sang suami, sehingga istrinya lari ketakutan karena seisi desa sudah tahu kalau ia adalah babi. Kini ia berubah jadi kasar. Oleh karena itu, Tuan Choi mencari orang yang bisa menangkap siluman. Oh, serahkan pada saya, nanti malam kita tangkap. Malam harinya, dengan diantar Tuan Choi, Gokong diberitahu, ini tempatnya. Mata Tuan Choi terbelalak melihat cara Gokong membuka pintu. Di dalam rumah itu, Tuan sangat terharu bisa menemukan anak gadisnya yang telah hilang 3 tahun lebih. Menurut Tui Lan, biasanya ia larut malam baru balik. Oke lah, Gokong atur siasat. Mereka semua disuruh pergi, tinggalkan dia sendiri di sini. Sebelum pergi, Tui Lan minta jangan bungkus suaminya. Biarpun jahat, ia tetap suami. Aksi dimulai. Gokong berhias bak Tui Lan, siap menanti di pembaringan. Tibalah kepulangan si babi. Di saat hendak mencumbu istrinya, Gokong menjentikkan jari dan cukup membuatnya terbang, menimpa pengapian. Haya, pantatku. Bersambung. Sobat spoiler yang lagi bahagia habis gajian, nyambung kisah sebelumnya di mana Guru Tong mendapat tunggangan baru. Kemudian Gokong sudah mulai belajar patuh dan terbakarnya si ambisi harta dunia. Sampai ada siluman yang bikin pusing kepala mertuanya. Siapa dia? Ini kisahnya. Aduh kacian, sakit ya. Biar ku tusuk lagi. Haya. Aduh pantatku. Akhirnya si celeng pengen pergi saja, nggak kuat dikerjain sama istrinya. Di luar sana ia makin pusing. Kenapa istrinya jadi kera begini? Ciluk. Ia tak sengaja menempeleng kepala Gokong sebelum kabur. Kurang ajar. Tunggu pembalasanku. Sun Gokong langsung mengejarnya. Bila berjumpa di depan sebuah gua, mereka langsung adu nyali otot. Nih rasakan. Piar. Ini lagi. Kurang ajar. Ting.
Tarik saja tanganku. Hah? Panjang amat. Nih, terima. Ya, buk. Lucu. Sampai akhirnya siluman celeng lari masuk lagi ke gua. Gokong kembali ke rumah Tai Choi. Semua yang ada di sana bertanya apa yang terjadi. Gokong cerita, ia lari ke dalam gua. Maka di sana si celeng jadi ingat bagaimana ia yang seorang panglima, yakni Panglima Tian Peng harus jadi begini. Duh, malangnya nasibmu. Sewaktu ia dinyatakan bersalah oleh sebab tak bisa membawa Gokong ke langit, ia mendapat hukuman. Sampai akhirnya Tian Peng dibuang ke dunia dan ia kayaknya pernah lihat si monyet itu. Ya, ingat. Gara-gara dialah aku dihukum Kaisar Langit. Gokong kembali datang. Ia memanas-manasi si siluman celeng dari luar. Dengan rasa kesal, siluman celeng pun keluar menerima tantangan Gokong. Nih, lihat. Boom. Garpu mata 9 yang kuat. Alah, garpu gitu buat ngais rumput di sawah aja. Nih, pukul kepalaku. Pecah tak tanggung ya. Hea, buk. Hah? Ini kepala apa batok kelapa? Udah, nggak usah melawan aku. Rambut aja yang dibetulin. Ini kan model Bon Jovi, Kong. Udah, lebih baik kau menyerah. Gokong pun menawarinya ikut Biksu Tong ke barat saja. Saat ini ia sedang ada misi ke barat. Dengan demikian, ia bisa kembali ke jalan yang benar. Dan mertuanya pasti memaafkannya. Si celeng pun mau. Justru, sudah sejak lama ia menunggu seseorang yang akan membebaskannya dari hukuman ini. Lalu, ia disuruh ikrar janji dahulu. Baik, aku celeng janji akan ikut ke barat. Kalau aku ingkar, jadi babi selamanya. Bagus. Tapi harus dirubah dahulu. Jadilah ia Bubble alias babi bule. Tiba di kediaman Tuan Tai Choi, tentu Pak Mertua kaget bukan kepalang. Siapa babi bule ini? Si Bubble langsung tabik pada Tong. Ia bahkan heran gimana Gokong bisa membuatnya insaf begini. Pak Mertua pun bisa memaafkan kesalahannya dan ia senang. Si celeng gak bakal menyusahkan keluarganya lagi. Singkatnya, mereka pun pamitan untuk mengemban tugas mulia ke barat. Ia diberi nama baru Chu Fat Kai. Sekarang tugasnya mikul barang-barang Tong Sam Chong. Hingga tiba di dekat hutan, sepertinya ada banyak makanan di depan sana. Siapa yang naruh? Fat Kai coba cari tahu, dan ternyata ketahuan pemilik makanan itu mantan istrinya. Ia sengaja menaruh di situ, buat Fat Kai bekal di jalan. Sejelek apapun, ia tetap mantan suaminya. Fat Kai sampai terharu. Perjalanan kembali dilanjutkan. Dalam sebuah hutan yang indah, mereka bertemu dengan seorang biksu. Anehnya, biksu ini bertapanya di atas pohon yang tinggi. Ia tanya, siapa yang kayak monyet itu? Biksu Tong memperkenalkan kalau dia Sun Gokong Kerasakti dari Gunung Buah. Ya biksu, kenapa bersarang tinggi banget? Kemudian Biksu Tong diberi bekal ilmu sebelum melanjutkan perjalanan yang berat ini. Dan sesampainya di hutan asri, mereka dikejutkan dengan sebuah auman. Lalu muncul seekor harimau, kemudian menampakkan diri dalam wujud siluman. Ia mengenalkan dirinya Panglima Kumbang. Hei, lewat sini ada pisang nggak? Ini daerah kekuasaanku. Sejak kapan kau buat jalan? Fat Kai yang nggak sabaran ingin menghajarnya, lalu langsung menerjang. Guru, biarkan dia menghajarnya. Kelamaan, biar ku bantu. Gokong, jangan dimatiin ya. Buk! Panglima Kumbang terlempar 7 meter. Kok main curang sih? Panglima Kumbang merasa nggak mampu mengalahkan mereka, lalu lari. Tapi ia cerdik, ternyata cuma bersembunyi di balik batu. Gokong dan Fat Kai kecolongan, mencarinya entah kemana. Sementara mereka menghilang, kesempatan ini dipakai Panglima buat menangkap Tong Sam Chong. Lewat gulungan asap hitam, Tong pun dibawa ke markas Raja Macan. Sang raja yang doyan ngisap asap beracun ini girang banget, dibawakan makanan enak dan bergizi. Sini, ia memanggil Panglima. Nih, hadiah buatmu. Press, air apaan nih? Sementara itu, Gokong dan Fat Kai kembali ke tempat semula. Namun, mereka bingung karena guru mereka tak ditemukan lagi. Singkat cerita, Sun Gokong dan Fat Kai berhasil menemukan persembunyian siluman macan. Panglima Kumbang keluar. Ia kata tak tahu di mana Biksu Tong adanya. Pemanasan otot pun tak terelakkan. Berani tertawa monyet? Kenapa? Bukan cuma tertawa, aku bisa mengulitimu. Ting ting, Akhirnya Fat Kai berhasil mengKO Panglima Kumbang. Raja Macan mau tak mau keluar. Mari joget. Mau? Gak enak. Raja Macan memanggil dia. Semula Gokong gak kepingin. Ia janji akan kasih tahu di mana Tong Sam Chong bersembunyi. Pas Gokong mendekat, Raja Macan langsung menyemburkan air penawar. Akibatnya mata Gokong kelilipan. Ia pun jadi asal-asal sapu saja. Ya gak kena. Gokong terus saja menyapu angin ke sana kemari. Sampai akhirnya ia yang tersapu cengklok gasing hingga terbang pontang-panting. Fat Kai datang membantu dan mereka terjatuh di para-para milik seorang petani. Tentu saja ia kalut. Makhluk dari mana yang jatuh? Kami dari Mars, kek. Mars apaan? Mari sini.
Gokong amat gusar karena matanya tak dapat melihat. Kakek ini ternyata bukan petani, tapi seorang tabib. Ia mempersilahkan Gokong masuk ke padepokannya. Lantas dengan sekali usap, bukan cuma mata Gokong yang sembuh, tapi ia dan Patkai ikutan pindah alam. Gokong kaget, di mana ini? Guru Tong tak nampak, kecuali Patkai yang kelelahan, tidur ayam. Hei Bubble, bangun dong. Guru nggak ada nih. Di mana dia? Malas dasar tukang molor. Mereka coba mencari, tapi ya tetap aja nihil. Gokong permisi pergi. Balik ke sarang macan, di mana Tong Samcong ditawan. Sekonyong-konyong muncul kumbang nyampari Tong. Ia bilang akan balik lagi menyelamatkan gurunya. Tenang saja. Di mana saat itu Raja Singa dan kroconya terus pesta sabu. Mereka bilang Gokong nggak bakal berani balik kemari atau mati tanpa tanah buat menguburnya. Sadis. Gokong masih mendengarkan. Terbongkar yang bisa mengalahkan tiupan angin semburnya cuma Buddha Rulai. Gokong coba minta bantuan ke Buddha Rulai. Buddha sudah tahu, yaitu disebut Hui Pong gila. Dia disuruh ke gunung bukan untuk berlaku kejam. Kemudian Buddha memberinya sebuah mustika hijau. Gokong pun balik lagi ke sarang Raja Macan. Sambil nangis-nangis, ia mohon gurunya dibebaskan. Bukannya iba atau kasihan, Raja Macan malah hendak menyerang Gokong pakai air semburan lagi. Beruntung, kali ini Gokong lebih waspada. Bahkan, ia balik menyerang dengan angin menggulung jemuran. Berakibat banyak anak buah Raja Singa pontang-panting. Modar deh lu. Nih, rasain. Mustika bola hijau. Wow, kabur. Kenapa kabur? Tunggu. Raja Macan lari ke dalam sarangnya. Oleh karena tak ada jalan lagi, ibarat orang putus asa, ia melempar apa saja yang ada di sana. Por. Lagi, Raja Macan tak mau kalah. Ia pun mengeluarkan ilmu angin melumat oncom. Demi melihat itu, Gokong pasang tombak menghadang jarum. Dan senjata-senjata itu pun rontok. Malah, perisainya kini berbalik menghantam tubuh Raja Macan. Hingga ia KO. Ya ampun. Baiklah, Gokong membatalkan serangannya. Oleh sebab, Buddha muncul. Buddha kembalian aja dia ke wujud asalnya. Baiklah. Tling. Ternyata ia siluman tikus, bukan macan. Gak kusangka. Kenapa? Bisa ngatur harimau. Guru Tong pun terbebas dari belitan tali yang mengikatnya. Di mana Raja Macan? Bukan macan, cuma tikus. Ayo guru. Dan hari ini perjalanan mereka tiba di tepi sebuah sungai. Guru Tong tanya, sungai begini luas, gimana menyeberangnya? Tukang perahu pun tak nampak. Tenang guru, kita berenang aja. Palamu lah. Dalam pada itu, sekonyong-konyong dari dalam air muncul seorang makhluk berlari di atas air ke arah mereka. Melihat gelagat kurang baik, Patkai maju menyerang makhluk tadi. Ting! Pertarungan tak terelakkan. Si Gondrong begitu gigih menyambut serangan baji Patkai. Di sini diceritakan Patkai bukanlah seorang pecundang, namun ia jagoan layaknya Sun Gokong. Lewat tandukan kepalanya menjadikan mereka sama-sama terpental. Boom! Si Gondrong belum menyerah. Tampaknya ia punya siasat lain. Ternyata benar, tubuhnya masuk ke dalam pasir. Lama Patkai menanti, sekalinya muncul berwujud raksasa pasir. Patkai coba lari. Lawan bel, balas. Awas, kok pegok sih? Ngelak dong. Hantam kakinya. Patkai mengeluarkan ilmu telinga panjang. Kemudian terbang menyerang kaki monster pasir. Nah, gitu dong. Apakah dia sudah kalah? Belum. Dia bangkit lagi. Awas, kayaknya Gokong harus turun tangan nih. Gokong, jangan bikin mati ya. Sekali hantam, tubuh monster pasir hancur berkeping-keping dan buru-buru lagi masuk ke dalam sungai. Hai, tunggu. Ya, lari deh buruan. Kemudian Gokong menghasut Patkai supaya nggak dibilang babi malas di hadapan guru. Buktikan dengan memancing siluman air sungai itu mau keluar. Ia memang tampak sangat terluka parah. Lewat pertarungan sedikit, Patkai berteriak telah berhasil memancing ia keluar. Oke, kini jadi urusan Gokong untuk menangkapnya. Tong heran ketika ia banyak tahu tentang dirinya. Dahulu pernah buat kekacauan di langit, kemudian mencelakai si tua Dewa Ketel. Oh, rupanya kamu banyak tahu kisah aku Siapa ya? Kok aku nggak ingat? Sudah, jangan banyak bacot. Maka siluman sungai mengeluarkan seluruh kemampuannya. Wow, luar biasa kesaktiannya. Bahkan dengan ilmu pasirnya, ia menjadikan Gokong patung pasir. Kakak, kenapa kau main patung-patungan sih? Walah, guru, gimana ini? Bersambung. Barusan kita simak Tong mendapatkan murid keduanya, yakni Chu Bagai alias Chu Patkai. Dan kini Gokong tengah mendapat kesulitan menghadapi seorang makhluk dari sungai pasir. Sampai-sampai ia tertimbun pasir. Siapakah dia ini? Dan gimana historinya? Ini dia kelanjutannya. Mohai. Dalam kekalutan Patkai dan Tong Samcong oleh karena Gokong tertimbun pasir sampai menjadi patung gitu, lalu Guru Tong menyarankan Patkai memecahkan lapisan pasir itu. Lewat baji mata sembilannya, pasir pun dipatok sampai nampak wujud Sun Gokong asli. Kok lama sih? Syukur ditolong. Dan piar, boom. Gokong lalu pamit pergi menemui Dewi Kuan Im. Pengen tahu siapa makhluk aneh itu. Dari hasil bincang-bincang mereka terungkap siapa itu makhluk penunggu sungai bening. Asal
Asalnya, ia adalah seorang panglima langit. 500 tahun yang lalu, Jenderal Lim Sang, seorang pejabat tinggi di Istana Langit. Waktu Anda membuat kekacauan di langit, dia menabrak seseorang hingga lampu Lui pecah. Atas kesalahannya itu, ia lalu dibuang ke bumi. Kebetulan tempat jatuhnya di Sungai Bening ini. Maka jadilah ia siluman Sungai Bening. Oh, cuma manusia lampu. Anda jangan mudah membuka mulut. Oleh sebab kejahatannya bersamaan dengan kekacauan yang Anda buat, hukumannya bertambah 3 kali lipat. Ia menanti sampai suatu saat datang seseorang yang akan membebaskannya. Sudah, kamu balik saja. Nanti aku yang urus. Okelah. Lalu Dewi Kuan Im mengutus seorang huingan ke Sungai Bening. Ia pun memanggil siluman Sungai Bening keluar. Dijelaskan kini orang yang akan membebaskannya telah tiba. Mana dia? Di sana? Tuh, Ciluk. Hai, kami di sini. Ia tanya, apakah Tong benar orang yang telah dijanjikan itu? Benar, aku Tong dari negeri Tang. Baiklah, ia pun menyungkur salam hormat. Perubahan pun terjadi. Sekarang kepalanya jadi botak separuh dengan bertato tulisan. Dan untuk menghilangkan iblis yang ada dalam tubuhnya, kendi labu dipakai sebagai media. Wah, lega rasanya. Hihihi, hore, kita dapat saudara lagi. Dengan lembut, Tong mengangkatnya berdiri dan memberinya nama Sa Wujing. Hore, adik Sa, selamat bergabung ya. Selendangmu keren banget. Ini pesan di mana? Pokoknya hari ini menjadikan hari yang indah bagi mereka semua. Mereka dapat saudara baru. Patkai iri. Ia berubah wujud jadi manusia. Lah, aku jadi begini. Enggak kok, kamu juga indah. Oh ya? Iya. Kemudian tasbih dan kendi berubah jadi perahu yang akan membawa mereka ke pulau seberang. Sampai jumpa di sana. Untuk tugas pikul memikul kini dijabat adik Sa. Nanti kalau dia ngatur-ngatur ikut saja. Ngomong apaan mereka? Tahu nggak dah? Dia memang gitu, agak tengil. Mau? Hai Kong, aku mau kasih dia roti cup. Dia nggak mau. Ya nggak mau lah, dari badanmu gitu. Buset lu. Guru Tong senang kini dirinya telah dikawal 3 jagoan hebat. Semua pada jago-jago, siap meluncur ke barat. Sejenak kita ngopi dulu yuk. Ayo, emang ini kafe? Semoga aja. Tong pun disuguhi pelayan minuman jahe hangat. Mau? Nyonya Tien pun cerita, dia tak punya suami lagi, sedangkan lahan pertanian dan tanah begitu luas. Siapa yang mau menggarapnya? Ia memanggil dan memperkenalkan putrinya satu persatu. Cantik semua. Dia bermaksud menjodohkan putrinya dengan para dewa ini. Tapi Tong gak tertarik tuh. Malah ia sedikit berceramah. Akibatnya si Nyonya kesel, lalu mengusir mereka keluar. Ya, gagal deh numpang nginap. Yang paling kesel tentu Patkai. Lantas ia dengan kuda pergi ke belakang. Kali aja ada sedekah buat mereka. Nyonya Tienpu bertanya, kenapa belum pergi? Cari makan kuda. Nyonya paham maksud Patkai. Cuma gurunya aja yang gak cerdas. Ada tawaran baik ditolak. Lebih pilih ke barat yang gak jelas. Patkai pun promo diri. Biar tampang jelek tapi jujur kok. Seberapa jujur? Ibu kan punya lahan berhektar-hektar. Kini gak perlu panggil pekerja buat ngebajak. Ia kata dengan baju 9-nya sekali garuk beres deh. Singkat cerita, Patkai diterima jadi calon menantu. Guru, kita dapat nasi. Di mana? 1, 2, 3 di sana. Hah? Tampak Nyonya menyambut dengan ramah. Loh, ada apa nih? Lalu Patkai muncul. Guru, jangan sungkan-sungkan. Mari masuk. Baiklah, coba kita lihat apa yang bakal kejadian. Wah, Patkai yang paling bahagia. Makan dan minum ditemani 3 darah manis. Hehehe. Lihat no, mau? Guru, makan dong. Kita bersandiwara aja. Tong dan 2 muridnya cukup puas lihat aksi Patkai kecanduan minum. Setelah semua pergi tidur, Nyonya Tienpu bilang, ia bingung. Putrinya mau dikasih yang mana? Kasih yang sulung, kakak kedua cemburu. Kasih kakak kedua, si bungsu cemberut. Kasih 3-3-nya aja. Hehehe. Semprulmu. Gini aja, Nyonya punya ide. Kepala Patkai ditutup pakai kain. Silakan tangkap salah satu. Yang ketangkap, dialah bakat istrinya. Oke, deal. Usaha dicoba. Namun tak 1-2 yang ketangkap. Sampai akhirnya ia kelelahan. Apes deh. Nyerah. Susah bu. Gimana ibu saja? Buset lu. Bersamaan itu pula, Wujing tersadar dari tidurnya. Yang bikin kaget lagi, ternyata tempat mereka nginap semalam berubah jadi padang bersalju dengan pohon pinus. Kokong kata, mereka telah ketipu iblis yang menyamar. Dan Patkai yang bodoh telah kemakan tipunya. Rasakan akibatnya. Haya, tolong guru. Mereka melanjutin perjalanan sehingga tiba di sebuah pintu gerbang. Kelihatannya penghuninya orang baik. Bangunannya memang besar dan luas. Bangunan Kuan-Kuan. Sok tahu. Itu tulisannya. Guru Tong yang akan mengucap permisi. Kemudian keluar 2 bocah menyambutnya. Selamat datang di istana peri-peri. Ia memperkenalkan diri Tong Samcong dari timur. Bermaksud numpang bermalam. Tong Samcong? Dari negeri Tang. 2 Tiendong lantas mempersilakan mereka masuk. Gurumu mana? Sedang ada urusan. Gurunya berpesan
nanti akan ada seorang biksu yang akan lewat di sini. Untuk itu, mereka diminta memetik ginseng, lalu persembahkan 2 buah padanya sebagai tanda persahabatan yang kuat. Tapi salah seorang tampak kurang senang. Kenapa juga harus menyambut dengan begitu hormat? Dijelaskan gurunya, Yang Mulia Tong itu adalah reinkarnasi dari Kim Zen-tu, serta murid kedua dari tahta Gata Buddha. 500 tahun yang lalu, mereka berteman semasa masih di Hulan Hoi, dan dia menyiapkan teh untuk gurunya. Duo Tiandong lantas pergi memetik buah ginseng. Dia bilang pada Tong, lagi musim panas, cuma dapat 2 buah ginseng aja. Wah, terima kasih banget. Begitu dibuka, alangkah terkejutnya Tong. Buahnya berbuah janin. Oh my god, ia tak mungkin memakannya. Tapi dikatakan ini buah beneran, baru dipetik dari pohon. Ia mekar 300 tahun. 300 tahun berbuah, matang 300 tahun. Jadi total kurang lebih 1000 tahun baru bisa memakan buah ini. Guru orang yang beruntung. Tong kata, gimana bisa memakan janin berumur 3 hari gitu? Pat Kai yang gak sengaja lewat pun kaget melihat buah ginseng itu. Oleh sebab Tong tak mau memakannya, maka Duo Tiandong yang memakan buah itu. Dan hal itu terlihat oleh Pat Kai. Aduh, enaknya. Ia sampai ngiler. Lantas lapor pada Gokong. Pernah lihat buah ginseng? Belum, cuma dengar nama aja. Di sini ada. Lalu Gokong memanjat pohon itu. Wah, segernya. 1 buah ginseng berhasil dipetik. Sayangnya pas jatuh ke bumi menghilang, tak tahu kemana. Kemana perginya? Apa dia punya kaki? Ya, dirasa aneh, Gokong memanggil Dewa Bumi. Ngaku nggak? Kau kan yang ngambil buah ginseng tadi? Dewa Bumi jelaskan, itu buah bukan sembarang petik. Bila terkena kayu, ia akan mengering. Bila terkena jarum, ia akan jatuh. Bila ketemu air, akan mencair. Dan bila tersentuh bumi, akan layu. Jadi, harus pakai tongkat emas. Kemudian, bila jatuh, harus ditadah dengan sutra. Oh, itu tak sulit. Lantas, Gokong mencoba lagi. 1, 2, 3, Pat Kai, sini, mau nggak? Masing-masing mereka makan sebuah, termasuk kucing. Duo Tiandong mendengar Pat Kai lahap banget memakan buah ginseng, lalu mendatangi Guru Tong, memberitahu bahwa murid-muridnya telah mencuri buah ginseng. Oh, baiklah, nanti saya akan bertanya pada mereka. Walau Anda banyak uang, hendak membeli kemana? Guru memanggil. Waduh, gimana nih? Janji ya, nggak ada yang ngaku. Walau dipukul mati, janji. Siapa yang telah mengambil buah ginseng? Kamu ada memakannya, Bel? Enggak tuh. Nah, dia tuh yang tertawa. Aku terlahir memang tertawa. Akhirnya ketahuan juga mereka memang memakan buah ginseng 3. Tapi bocah Duo menuduhnya 4. Disinilah terbongkar rahasia mereka. Karena Pat Kai nggak terima Gokong curang, cuma bilang 3. Oleh karena berisik mendengar kata-kata si bocah Duo, Gokong diam-diam menyelinap. Kemudian membabat pohon buah ginseng itu. Nah, sekarang nggak ada lagi yang bermimpi. Dan pencuri pun nggak bisa mencuri lagi. Guru Tong juga minta maaf atas kelancangan murid-muridnya. Biarlah urusan ini diselesaikan dengan guru mereka. Anak SD, kita bertukar kasus aja. Kamu pun bersalah juga kan? Ayo pergi. Au, matilah kita. Pohon buah ginseng sudah hilang. Mereka pun mengunci pintu agar pencuri dan perampok botak tak bisa pergi. Guru Tong sempat kesel. Apa benar Gokong telah merobohkan pohon buah ginseng? Sampai ia menahan malu diumpat seperti itu. Guru Tong marah banget. Oleh sebab Gokong udah salah masih pengen benar. Hanya karena kesal dengan Duo bocah mengira dia mencuri. Udah salah semakin salah dan ingin memaksakan perbuatannya masuk akal. Guru jangan marah-marah. Tunggu sampai nanti malam kita pergi saja. Guru Tong nggak setuju. Mana mungkin guru membiarkan muridnya berbuat begitu. Kalau dia pergi akan dibacakan mantra. Ampun. Guru Tong pun menasihati untuk selalu ingat sesungguhnya mereka adalah biarawan. Jangan berbuat seperti tadi. Ampun guru. Ampun. Saya janji. Guru Tong pun lemah juga hatinya. Malam harinya rombongan biksu Tong bersiap berangkat. Gimana kamu buka kuncinya, Kong? Gerbang selatan pun bisa. Ujing juga janji nggak ikut-ikutan lagi. Karena hal ini mereka jadi merasa buronan. Sebelum pergi, Gokong sempat curi dengar Duo bocah ngomong jelek-jelekin mereka. Sekedar buat pelajaran, Gokong ngerjainnya sampai seperti orang teller gitu. Esoknya guru mereka datang. Tentu kaget dong mendapati muridnya Tanpong dan Minyet jadi kayak gini. Apalagi melihat pohon buah ginseng yang hancur tak berbekas. Wah, panas campur sedih perasaannya. Ia pun potong kompas mengejar biksu Tong. Singkatnya, dikarenakan gak ada jalan damai, pemanasan otot pun tak terelakkan. Meski Tong Samcong sudah meminta maaf. Hampir saja biksu terpelanting. Syukur masih dalam keseimbangan yang bagus. Nggak bisa main-main nih bocah. Gokong berhasil menghindar dan siap memukulkan tongkatnya. Wah, ini berbahaya. Tong Samcong cepat merapal mantra. Berakibat, aduh, palaku.
Guru, Biksu Tao tak menyia-nyiakan kesempatan. Serangan baliknya mementalkan Gokong 7 meter. Nih, rasakan lagi. Mereka semua kini jadi tahanan di tiang gantung. Tan Pong dan Minyet langsung menuduh mereka bertiga telah mencuri buah ginseng. Apa kau bukan pencuri juga? Kau telah memakan buah ginseng juga? Dua bocah pun menunduk malu. Baiklah, oleh karena mereka sama-sama biksu, nggak mungkin menggunakan pedang, kampak, apalagi saling membungkus. Gini aja, buat permainan saja. Ambilkan 7 bintang Dragon Ballku. Gokong nggak mau gurunya dipukul. Kan dia yang mengambil buah itu. Pukul aku saja, jangan dia. Gokong, guru diam aja. Kalau guru nggak baca paman yang mendesak, kita nggak diikat begini. Hahaha. Monyet ini sangat jahat. Kalau gitu, cambuk dia dahulu. Sebanyak buah yang hilang 30 kali. Apa dasarnya? Buah yang ada cuma 26. Enak saja. Hukuman cambuk pun dimulai. Sun Gokong, gimana rasanya? Nggak sakit? Lagi. Hehehe. Ini yang kata, garuk lagi. Wah, semua bingung. Ternyata Gokong nggak merasa sakit sama sekali. Padahal cambuk itu berisikan jarum tajam. Pas giliran Tong menerima hukuman, Gokong membela gurunya bahwa dia tak tahu menahu soal ini. Biar dia saja yang dicambuk. Monyet ini biar bandel, tapi sangat hormat pada gurunya. Cerita sedikit mengharukan. Ia tak ingin gurunya dicambuk. Anda pasti nggak kuat. Sebagai murid, ia nggak bisa buka mata melihat gurunya dicambuk. Hukuman pun dihentikan karena hari telah gelap. Esoknya, hukuman dilanjutkan. Yang pertama dicambuk, pemimpinnya. Keanehan terjadi. Tong tak bereaksi, tetap tenang menerima cambukan. Bahkan semua sama tak merasa sakit. Biksu Tao merubah mereka jadi pohon, lalu dicambuk ulang. Dan kini mereka semua baru merasakan sakitnya terkena sabetan cambuk. Rupanya mereka tadi telah berubah wujud. Biksu Tao tahu itu. Ia pun mengejarnya. Gokong tidak melawan, tapi ditahan Tong. Ya udah, kalau gitu Pat Kai, kau yang maju. Heah, tang. Kayaknya Pat Kai bukan lawannya. Gokong harus membantu. Bersambung. Sobat spoiler yang manis-manis, seperti sudah diketahui, akibat mengambil buah ginseng serta merusak pohonnya, Gokong dan saudara-saudaranya harus lari bak buronan. Akankah mereka tertangkap lagi? Ini dia kisahnya. Karena Pat Kai dianggap nggak bakal mampu menandingi ilmu kesaktian Biksu Tao, Gokong pun turun tangan. Agar nggak berlama-lama, mereka langsung berdua menyerang si biksu. Tapi kali ini ia kelihatan jago banget. Bahkan Gokong dan Pat Kai berhasil digulung pakai cambuk dewa. Pada akhirnya mereka diringkus dalam sarung jubah Biksu Tao. Please! Tanpa ampun mereka digantung pada tiangan gantung kembali. Nasib. Nah, sebagai hukuman atas ketengilannya ini, kawah berisi air mendidih telah dipersiapkan. Guru, bulu-bulunya bakal rontok semua. Hehehe. Waduh, akankah Gokong jadi kera rebus? Ya ampun. Bless. Piar. Nyatanya begitu tubuh Gokong masuk ke dalam kawah itu, kawahnya malah meledak dan menyemburkan api mengenai para biksu junior. Gokong pun tak tahu hilang kemana. Yang jelas Biksu Tao semakin dibuat semaput, ngamuk-ngamuk nggak karuan, dan ternyata Gokong jungkir balik di atas awan. Air mendidih lu kata, api no sekalian. Biksu Tao semakin jengkel lihat ulah Gokong. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Ia ingin Gokong mengembalikan pohon buah ginsengnya. Gokong berkata pada Biksu Tao, ia janji akan mengembalikan pohon ginsengnya. Jangan gusar gitu. Hah? Yang benar? Lihat saja, Biksu Tong juga kaget. Apa Gokong hendak menipu dia? Ngapain menipu? Dia akan menyeberangi lautan, mencari pulau sampai menemui Dewa Tien Ong Tan. Minta timbang saran bagaimana menyelesaikan masalah ini. Hai Kong, lama nggak kelihatan? Makin lebat aja bulu-bulumu. Belum nambah tinggi wah. Bercanda. Katanya kamu pergi ke barat. Gokong cerita apa yang telah berlaku pada dirinya dan Guru Tong. Semua pada kaget mengetahui pohon itu tak sakral lagi. Akarnya pun sudah habis ludes. Oh, kalau begitu kamu salah lah Kong. Terus Citong panjang lebar ngoceh. Aku kesini minta saran, bukan dengar ocehanmu. Lalu menurut Dewa Tien Ong begini saja, biar mereka yang pergi menemui Biksu Tao. Mereka pernah jadi teman baik dan Gokong disarankan pergi cari saran dewa lain juga. Tibalah mereka di Dewa Kuil Istana Peri-Peri. Dua muridnya mengabarkan bahwa Dewa Ong Tan datang. Mereka pun disambut dengan ramah. Selain itu, Gokong terus usaha. Dia juga menemui dewa-dewa yang lain. Tapi semua tak bisa membantu. Gimana ya? Semua tak bisa diharapkan. Menemui dewi aja
Gokong pun langsung menyungkur nangis. Dewi menegur atas ulah Gokong beberapa hari yang lalu yang mengambil buah ginseng orang lain. Gokong masih merasa ia nggak bersalah. Biksu itu jahat mencambuk Biksu Tong. Maka Dewi dengan tegas mengatakan, kamu sudah salah merusak milik orang, nggak ngaku salah. Kalau gitu, bisakah ia cari solusi sendiri? Gokong menangis lagi, macam anak kecil saja. Ia kata tugas ke barat banyak rintangan. Kalau Dewi tak bantu, saya pulang sajalah. Dia nggak kuat. Cuma gurunya perhatian sama dia. Dewi jadi tersenyum melihat tingkah kera ini. Dewi, mohon tolong saya. Dewi nggak marah lagi tuh. Siapa lagi yang ngasihin saya? Dan Dewi yang belas asih pun bersedia menolong Gokong. Biksu, tuh lihat, Dewi bakal datang. Mana? Tuh. Dia yakin Dewi bakal menemukan kembali pohon ginseng. Dewi sedikit menasihati Gokong. Dewi juga salah? Apaan sih? Biksu tahu serba salah depan Dewi. Dewi, mohon, bantu ya. Dewi menghela napas dalam. Gokong. Baiklah, tapi Gokong jangan ulangi lagi ya. Oh, baik Dewi. Lantas, Dewi mengibaskan pelepah daun kehidupan dan tring! Perlahan pohon buah ginseng kembali mekar. Wow, Biksu tahu dan semua yang melihat pada takjub. Karena bukan saja dahannya tumbuh, tapi langsung berbunga dan memunculkan buah ginseng yang segar. Guru, lihat lebatnya. Blek, kamu lihat? Iya, Gokong, ini semua buat pelajaran. Hargai barang orang lain. Semuanya, selesaikan masalah dengan musyawarah. Baik, Dewi. Dewi, kami janji. Dah ya, bye. Hei bocah, kau petik buah ginseng yang banyak. Hari ini kita pesta makan buah ginseng. Sip. Akhirnya masalah buah ginseng pun terselesaikan. Kini rombongan pencari kitab sutra bisa dengan tenang lanjutin perjalanan. Tibalah mereka di sebuah bukit. Istirahat dulu Pat Kai langsung geloyor gulingan. Kok jadi lapar ya? Lubal, perut aja yang digenutin. Sedap nih kalau dipanggang. Unok ojo. Gokong kata di sini aroma siluman sangat kental terasa. Namun disangkal Pat Kai, kok aku nggak ngerasa? Palamu, aku akan cari tahu guru. Kemudian Biksu Tong meminta Gokong menyelidiki sekitar bukit. Sementara itu, di atas bukit sesosok wanita tengah mengawasi mereka. Lantas, ia pun mengubah dirinya jadi wanita cantik, berjalan di tengah hamparan bunga sakura. Wow, ada Neng cantik. Siapa dia ya? Tanya Pat Kai. Neng yang cantik? Mohon maaf, boleh tahu mau kemana? Ia kata ada sedikit membawa makanan. Kalau para biksu mau, silahkan ambil. Terima kasih Nona. Nuang? Ya, di kejauhan, Wujing menaruh curiga pada gadis itu. Maka, ia mohon izin hendak mengingatkan Pat Kai. Tapi Pat Kai nggak sudi diingatkan. Apaan sih? Orang cuma pengen ngasih kue kok. Sudah pergi sana. Kemudian Nona Bodhisattva pengen menawari mereka makanan. Nah, pas Gokong datang, ia jadi kaget. Tong bilang ia seorang bodhisattva wanita, baik hati dan ramah. Katanya dia punya ibu yang sudah tua di hutan sana. Apaan bodhisattva? Gokong melihatnya tidak seperti itu. Untuk membuktikannya, ia langsung melabrak si Nona. Plus, sesosok asap hitam keluar dari tubuhnya. Sayang, Tong nggak bisa lihat. Yang ada, ia menyalahkan Gokong telah menewaskan satu orang lagi. Ditambah apian Pat Kai. Wah, Tong semakin terpengaruh. Akibat kejadian ini, terjadi sedikit ketegangan guru dan murid. Sampailah pada titik beku. Gokong diusir Tong Samcong. Oh, nasib. Ia kata tak butuh orang yang kasar dan kejam. Benar nih guru. Oke lah, aku pergi. Sebetulnya ada sedikit keraguan di hati Tong, tapi kali ini ia harus tegas. Gokong coba mengingatkan gurunya, sebetulnya antara dia dan Tong ada ikatan batin yang tak bisa lepas begitu saja. Tong tanya, apa itu? Gokong pun cerita, 500 tahun yang lalu, ia membuat kekacauan di langit sampai kena hukuman di bawah gunung 5 jari. Lalu diselamatkan Tong. Tentu itu takdir yang sudah ditetapkan. Tong mulai tersadar. Wujing pun menambahkan, di antara mereka, Wujing sepertinya selalu berpikiran rasional. Apa yang dilakukan Gokong, pasti ia bisa bertanggungjawabkan. Ya benar tuh, tapi Pat Kai nggak setuju. Ia pengen ngompori guru Tong lagi. Syukur ditahan Wujing. Sudahlah, oke lah. Akhirnya Tong Samcong menarik ucapannya. Dan Gokong harus janji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Baik guru, terima kasih. Nun di atas bukit, siluman tadi terus mengawasi. Siapa dia ini sebenarnya ya? Cerita dilanjutkan. Mereka melewati hutan bambu. Lalu terlihat seorang wanita tua berjalan sambil menangis mencari putrinya. Pat Kai kata ia pasti mencari putrinya yang telah dibabat Gokong tadi. Menurut Gokong itu nggak masuk akal. Mana ada ibu yang umurnya 18 tahun mencari putrinya 18 tahun juga. Ia palsu. Lantas Gokong bergerak hendak menyerang wanita palsu itu. Wujing berusaha menenangkannya. Jangan emosi. Sampai-sampai Biksu Tong turun menghadangnya. Tapi kata Gokong itu gadis yang barusan. Percaya deh. Enggak.
Itu ibu tua. Gokong nekat menerjang wanita tua itu sampai-sampai gurunya terpelanting dan bruk. Ia terkapar KO. Waduh, Guru Tong marah besar. Ini tak bisa dibiarkan. Patkai juga melompat-lompat. Kakak pertama telah menewaskan orang. Kakak pertama telah menewaskan orang. Tak ada cara lain. Terpaksa Guru Tong merapal mantra paman yang mendesak. Kontan kepala Gokong berbinar-binar. Ia kejang-kejang, lompat sana, lompat kemari. Ujing gak tahan melihatnya dan minta Guru Tong berhenti membaca. Baru Gokong merasa nyaman. Sedangkan Patkai girang banget lihat Gokong kesakitan. Rasain lu. Ia kata kalau itu memang siluman tentu sudah hilang. Lantas Tong tak kuasa lagi mempertahankan Gokong. Pokoknya ia harus pergi. Kemana? Terserah saja. Yang penting menjauh. Guru, ini pasti salah. Gokong hendak meyakinkan Tong lagi. Malangnya, Patkai buru-buru meyakinkan Tong. Usir saja dia. Ih, geram Gokong dengan moncong gila ini. Pengen ia memukulnya. Tapi keburu Tong baca paman yang mendesak. Baca guru, baca guru. Guru, cukup guru. Begini saja, kalau Guru Tong bisa melepaskan gelang di kepalanya ini, ia akan pergi. Dan Tong bebas, gak perlu memikirkannya lagi. Tong kata, dulu Dewi Kwan Im cuma mengajarkan paman yang mendesak, tidak untuk melepaskannya. Oh, kalau gitu, kita tetap bersama. Aku tetap ikut. Tong kembali iba. Dan kali ini saja, tidak lain kali. Gokong girang bukan kepalang. Gokong coba memanggil Dewa Bumi. Oi, ya, aku di sini. Datang juga lu. Siapa suruh berlutut? Masih berdiri, Kong? Oh, nih, baru berlutut. Gokong cuma pengen tahu apa nama tempat ini. Dewa Bumi memberitahu di sini jangan kata orang. Burung pun jarang yang lewat. Kenapa? Katanya semua telah ditangkap oleh siluman tengkorak putih. Apa benar begitu? Diceritakan, siluman itu telah tinggal di gunung ini ribuan tahun. Apapun jadi santapannya. Oh, pantasan dia sudah 2 kali pengen mengganggu guru. Apabila ia memakan darah, baru kesehatannya normal kembali. Dia kata, di dunia ini nggak ada orang baik. Siapa bilang? Sun Gokong. Gokong tanya, kenapa ia banyak menewaskan orang? Ini semata demi kultivasi. Ia ingin tetap memiliki tubuh. Apa salah? Dengan menewaskan banyak nyawa, itu artinya Anda telah mengambil hak orang lain. Sama juga memproduksi dosa. Kok jadi sok nasihatin gini sih? Bersambung. Sobat spoiler yang selalu setia di channel ini, makasih ya udah nungguin Bob cuap-cuap. Setelah berkali-kali Gokong buat kesalahan, bahkan hampir-hampir ia diusir oleh gurunya, sampailah ia mendatangi kandang siluman tengkorak putih. Ia hendak menyelesaikan persoalan ini 4 mata. Itu lebih aman ketimbang di hadapan Guru Tong. Yuk disimak lanjutannya. Sebetulnya Bai Guji alias tengkorak putih sudah hampir mau ikut nasihat Gokong. Jangan meneruskan perilaku buruknya memangsa banyak nyawa. Tetapi muncul suara entah dari mana mengajaknya jangan dengarkan ocehan Gokong. Ambisinya untuk memakan daging Tong Samcong jangan sampai sirna oleh karena petuah kera itu. Oh, Gokong tahu ini ulah keluarga tengkorak putih lainnya. Lantas ia coba mengembalikan keadaan biar normal. Ting, nggak kena. Bai Guji lari di luar gua. Di sana ia memantau mangsanya, Tong yang tampak sedap dijadikan hidangan. Dan Gokong pun segera kembali kepada gurunya. Patkai kata, mana aja setengah hari guru menunggu. Sampai kemudian di kejauhan tampak seorang lelaki tua berjalan sempoyongan ke arah mereka. Gokong cepat memeriksa siapa itu biksu lewat mata apinya. Jelas ia tahu siapa sesungguhnya itu kakek sempoyongan. Melihat kejadian ini, tak akan Patkai diam saja. Si penghasut itu cepat membisikkan pada Tong, pasti itu kakek mencari anak dan istrinya yang telah dibungkus kera itu. Babi bodoh, senang menghasut ya? Gokong mulai kesal. Ia hendak memberi kuliah padanya, tapi diingatkan Guru Tong. Baiklah. Saat lelaki tua itu tiba, ia kata mencari nenek dan anaknya. Gokong yang tahu siapa dia pura-pura tanya, di gunung ini kenapa jalan-jalan sendiri? Dengan sedih ia cerita, kalau nenek moyangnya asal sini. Mereka semua vegetarian dan senang melafalkan ayat-ayat. Kesan pertama menarik simpati Tong. Tidak dengan Gokong yang menerawang dengan mata apinya. Kedua, ia cerita tak punya anak lelaki, cuma perempuan, dan hari ini pergi membawa makanan namun tak kembali. Benar kan guru? Ia pengen membawanya pulang, walaupun mati ingin dikubur dekat rumahnya saja. Oh, gitu ya. Bual terus. Kakek tua, Anda bisa menipu orang lain, tidak aku. Ia kata tak ngerti apa yang dikatakan Gokong. Baiklah. Diam-diam Gokong memanggil Dewa Langit dan Dewa Bumi. Ia kata ingin menangkap si penipu itu. Lalu para dewa diminta bantu menangkap semangatnya. Yes sir. Oleh karena merasa terancam, kakek tua minta bantuan Tong. Gokong, jangan. Tidak ada pembungkusan lagi.
Kepala Gokong harus dikasih puir lagi. Katanya biar nggak sakit. Hehehe. Oleh sebab Guru Tong telah merapal paman yang mendesak. Si kakek girang. Ternyata ada penangkalnya dan tangannya kini bebas hendak mencekik leher Tong. Gokong tak akan membiarkan gurunya tewas. Dengan susah payah melawan rasa sakit. Lantas ia menculik kakek tua dan membawanya jauh ke atas bukit terjal. Kakek masih teriak-teriak minta bantuan Tong. Tolong! Ada kera gila! Patkai minta tolong baca lagi mantranya. Si kakek tersenyum. Lihat Gokong kejang-kejang kesakitan. Sampai keluar bola matanya. Hehehe. Nih, kena deh lo. Leher Gokong terjerat tali tengkorak. Belum lagi mulut Tong semakin lancar baca mantra. Waduh, pokoknya Gokong sangat menderita. Kenapa sih guru nggak percaya muridnya? Padahal ia palang pintu utama baginya. Dasar nih Tong. Tiba-tiba si kakek merasa tak nyaman setelah melihat awan gelap. Ada apa ya? Dan lebih sakit lagi Gokong kini. Bergelantung dengan leher terjerat. Duh, nasib. Kamu pantas mati Gokong. Dengan wajah perempuannya. Awan gelap semakin mendekat. Dan inilah saatnya. Hea. Bantuan para dewa datang dan inilah akhir kebiadaban Bai Guji. Ia pun terlempar ke bawah bukit. Dengan demikian jelas bukan Gokong yang membungkusnya. Jadi Tong gak bisa menyalahkannya lagi. Dia dibantu para dewa karena siluman itu telah berkultivasi ribuan tahun dan akan mencapai kekekalan bila memakan daging Tong. Tong mulai paham. Ia pun berdoa untuknya. Cuma nasihatnya pada Gokong, kalaupun ia bisa melihat hantu, sebaiknya jangan asal hancurkan. Dengan demikian, tak memberinya kesempatan bertobat. Oh, gitu toh maksud Tong Samcong yang selalu menyalahkan Gokong. Ya udahlah kalau gitu, up to you dah. Di luar dugaan, Tong tetap agar Gokong pergi. Bahkan sampai ia merangkak mendatangi Tong. Ia kata, kalaupun kita berhasil ambil kitab, tanpa diimbangi hati yang welas asih, semua tidak ada gunanya. Gokong sangat bersedih hati. Benarkah Tong mengusirnya? Ya, benar. Bahkan dengan surat keputusan. Wow. Maka dengan berat hati Gokong membacanya. Baiklah guru. Jadi rasanya perpisahan ini karena kau telah mengusir. Baiklah, aku pergi. Sebagai salam hormat murid, ia bersimpuh. Guru. Tong tetap tak bergeming. Ia sudah bulat Gokong harus ambil hikmah dari kejadian ini. Jika saja ia bisa memahami perkataannya, itu suatu keberuntungan. Gokong pun melesat pergi dengan hati berduka. Setelah sekian jauh perjalanan, sampai di tengah mereka harus bubar. Sedih ya. Oleh karena ia tak tahu harus kemana, sejenak ia balik kampung halamannya dahulu. Loh, kok sepi? Pada kemana? Setelah teriak-teriak memanggil, barulah ada suara. Apa benar ini Raja Agung? Tanya kera hitam. Ya, ini aku. Gokong tanya, kenapa pada bersembunyi? Ada apa? Mereka malah menangis. Baru kemudian mereka cerita. Menurut kakek kera, suatu hari di langit ada bola api yang jatuh, menghanguskan seluruh isi kampung. Mereka bersembunyi ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Kata kera hitam, ada segerombolan pemburu menyerbu kampung gua buah, menyebabkan banyak buah-buahan mati, dan lebih separuh kera-kera kecil tak memiliki makanan, lalu mati. Berdebah. Awas kalau jumpa aku. Keesokan harinya, kakek kera melompat melihat segerombolan pemburu datang. Itu mereka. Mana? Oh, kecil. Udah, kalian sembunyi aja. Lalu, Gokong membuat kera tiruan dari bulu-bulunya. Hei, lihat di sana. Mereka pun memanah kera-kera itu tanpa ampun. Sadis ya. Namun, kesenangan mereka mendadak buyar manakala kera-kera itu berubah jadi tali temali yang mengikat mereka. Abis deh. Rakyat kera langsung pula menyerbu dan memberi mereka bogem mentah. Tiba-tiba, Gokong seperti mendengar suara gurunya. Orang akan jadi lebih bermanfaat bila memberi kesempatan orang lain untuk bertobat. Cukup. Jangan dipukul. Gokong menasihati mereka, lebih baik cari profesi lain. Jangan yang ini, membungkus seenaknya sesama makhluk hidup. Dia akan mengampuni mereka asal janji nggak ngulang lagi. Baik, kami janji. Ting! Tali pun terlepas dan mereka berterima kasih atas kebaikan Raja Kera. Di sisi lain, Guru Tong ditemani dua muridnya tiba di suatu tempat. Patkai sebagai kakak utama bertugas mencari makanan. Lama tak kembali, Ujing bermaksud menyusulnya. Ia kata kalau ada kakak pertama nggak susah mencari makanan. Dan kenapa Patkai lama belum kembali? Ternyata ia lagi bermimpi dapat nasi vegetarian. Ujing menyampaikan pesan guru, mau dapat atau tidak harus segera kembali karena sebentar lagi hari gelap, jadi harus segera menemukan penginapan. Sementara itu, Tong Samcong berjalan hingga menemukan sebuah bangunan besar mirip kuil. Sampai ia masuk ke dalam dan menemukan seorang wanita beserta gacuannya, siluman Huang Baogua alias Poma. Akhirnya, Tong yang seorang diri ditangkap dan diikat. Di depan bangunan, Patkai dan Ujing juga dikepung anak buah Poma. Apa yang mau diperbuat? Jumlah mereka ramai banget. Patkai mengajak Ujing lari. Jangan, lawan saja. Maka terjadilah pemanasan otot. Hea, teng.
Patkai terlempar 7 meter. Kemudian berdua mereka menghadapi siluman itu. Tapi ia jago banget. Sedangkan di dalam tampak wanita simpanan siluman merasa iba pada Tong Samcong. Ia lalu bertanya-tanya pada Tong, "Udah, kalau mau makan, makan saja." Siapa yang mau makanmu?" Ia pun bercerita rumahnya 300 mil ke barat. Ia sendiri adalah putri ketiga Raja Harta Karun, namanya Suci. Pada suatu malam 13 tahun yang lalu ia menculik Tuan Putri lalu membawanya kemari hingga mereka punya anak dan hidup penuh kebahagiaan. Loh, walau demikian sebetulnya ia masih ingin pergi, tapi sulit, dan ia berharap bila Tong lepas bisa titip surat buat ayahnya. Tong janji bila ia bisa melepaskannya. Maka disusunlah siasat. Dia pura-pura memanggil Huang Bao masuk ke dalam kuil. Huang menghentikan pertarungan dan bertanya, "Ada apa?" Lalu Putri Suci cerita kalau ia telah bertemu Dewa Armor Emas dan memintanya melepaskan Guru Tong karena ia punya tugas suci ke Tai Tien, dan ia dulu semasa di istana juga sering baca doa. Biarlah ia sebagai jaminannya dan anak lelakinya. Ternyata Bolang nggak marah, malah memperbolehkan Tong pergi. Mereka pun berangkat bersama. Pindah ke sebuah kerajaan, Tong dipersilakan menghadap raja. Baginda tanya, ada apa ia datang kemari? Tong cerita asal muasal dia sampai bertemu putri ketiga, dan ia titip surat untuk disampaikan pada Yang Mulia. Isinya mengharapkan bantuan ayahnya membawa pulang ke istana. Ia rindu ayah dan ibu, meski Raja Iblis itu sangat menghormatinya. Lalu raja tanya pada pembesar istana, siapa yang berani memimpin pasukan menghadapi Bao Gua? Tak ada yang berani, dan raja bertanya pada Tong, kalau ia berani maka ia akan menghormatinya. Tong kata sebetulnya dia punya 2 murid. Loh, kenapa nggak disuruh masuk? Mereka dalam keadaan jelek, khawatir membuat takut yang ada di sini. Dan benar saja, ketika mereka berdua masuk, para dayang menjerit ngeri, termasuk raja. Melongo tak bergeming. Beginilah kami, memang jelek. Ia baru tersadar manakala diingatkan Tong, memang beginilah adanya mereka. Tong pun menyuruh mereka tabik pada raja. Baiklah, raja menerima. Tapi sebagai bahan pertimbangan dan mantan Panglima Tian Peng, ia harus menunjukkan transformasi. Oke, Patkai lalu merubah tubuhnya jadi Patkai raksasa. Wow, semua pada takjub. Oke, cukup. Apa senjata andalanmu? Ia kata punya trident. Apaan trident? Di sini juga banyak senjata. Jangan remehkan senjata ini. Dia kata dia siap mengalahkan Raja Iblis Bao Gua. Kapan berangkat? Oh, segera, Guru. Saya pergi dan akan segera kembali. Hahaha, yang benar Kai. Jangan-jangan tak kembali lagi. Wow, cara perginya bikin raja takjub. Wujing khawatir pada Patkai. Ia minta saran apakah tidak sebaiknya mendatangi kakak pertama atau dia pergi bantu Patkai. Tong kata, bantu saja Patkai. Bless. Wow, gebrakan Patkai bikin penjaga terpelanting. Hahaha. Panggil rajamu. Bao Gua heran aja. Kenapa gurunya sudah dilepas? Mereka masih datang kemari. Ada yang tak beres nih. Waduh, wajah putri tak nyaman rasa. Bahkan ketika Bao Gua hendak menyongsong Patkai, ia berusaha menahan langkah Bao Gua. Ada apa sih? Enggak apa-apa. Hati-hati. Oh, pertarungan pun tak terelakkan. Serangan pertama malah berbalik bikin pusing kepala Patkai. Hey, trying. Nggak kena. Kepala Patkai tambah pusing akibat terjerembab. Hampir saja Patkai kalah. Beruntung dibantu Wujing yang menggagalkan serangan Poma. Jing, kau lawan dulu ya. Kau mau kemana? Perutku mulus. Sayangnya Wujing bukan lawan yang kuat bagi Poma. Sebentar kemudian Wujing berhasil digulung pakai kain jubahnya. Kini ia jadi tawanan Raja Iblis dan diinterogasi. Apa benar Raja Bao Bao telah mengirimnya kemari? Di sisi lain Putri jadi khawatir. Jangan-jangan Wujing memberitahu ialah yang titip surat pada Raja Bao Bao. Tapi Wujing ngerti kok. Ia membantah semua argumen siluman Poma. Mereka kemari hendak membawa putri balik, bukan atas surat siapa-siapa. Tapi oleh karena ia tadi menahan gurunya, jelas Tong melihat di sini ada seorang putri. Setelah bercerita pada raja, ia kata itu putrinya. Anda harus memberinya cuti menemui orang tuanya. Poma terdiam. Dia bilang pada istrinya apa yang ia suka, ia pun suka. Kalau istrinya ingin pulang, maka ia akan pulang juga. Singkatnya, ia mendatangi istana Raja Bao Bao. Tong aja sampai kaget melihat ketampanannya. Kok beda ya? Aneh aja dari tatapannya seperti menaruh siasat pada Tong. Kemudian raja bertanya, kenapa melenyapkan putrinya sekian lama? Poma cerita, 13 tahun yang lalu ia melihat seorang wanita yang sedikit lagi diterkam harimau. Lantas ia menolong wanita tersebut. Ia mengaku wanita biasa. Lalu wanita tadi dibawa ke rumahnya. Lambat laun mereka sama-sama suka dan menikah sampai dikaruniai 2 putra. Dan jika raja ingin tahu siapa harimau itu, dialah orangnya. Tong jelas kaget. Fitnah macam apa ini? Bersambung. Sobat spoiler yang semuanya baik hati, dengan licik Poma ternyata bermaksud menjebak Tong Samcong. Jika Tuan pengen tahu siapa siluman harimau itu, dialah orangnya. Tong terang aja kaget. Fitnah macam apa ini? Dan ia bisa buktikan kalau Tong Samcong adalah siluman harimau. Maka dibawakan sedikit air dan bres.
air dipercikkan ke wajah Tong. Ia jadi gelimpungan sebelum nyata berubah jadi harimau besar. Wow, semua pada ketakutan. Poma perintahkan lindungi raja. Singkatnya, raja senang Poma telah berjasa dan raja sangat berterima kasih. Silakan menikmati jamuan khusus untuknya. Dalam jamuan minum-minum, Poma setengah sadar melihat pemain musik berubah jadi Bahwa, istrinya. Terungkap kenapa ia menjebak Tong begini, oleh karena ia tak ingin sebab Tong mereka akan berpisah. Kalau itu terjadi, maka ia pastikan Tong akan jadi harimau selamanya. Tapi ia nggak tahu kalau di istana ini ada mata-mata raja. Semua ucapannya telah didengar dan Poma sedikit gusar manakala tersadar bahwa yang diajaknya bicara bukan Bahwa istrinya, melainkan pemain musik. Agar rahasianya tak terbongkar, wanita pemain musik pun jadi korbannya. Pres! Pria berambut putih coba mendatanginya. Ia berubah wujud jadi wanita pemusik pula. Aksi pertamanya bikin Poma takjub, lalu disusul aksi kedua, dance. Nah, di balik aksinya ini, hampir nyawa Poma melayang, terkena sabetan tombak si wanita jadi-jadian ini. Poma menyadari itu, lantas ia berubah wujud juga. Pemanasan otot pun tak terelakkan. Sayang, Poma sepertinya bakal kalah setelah kehilangan senjatanya. Tapi ternyata tidak, ia masih punya senjata andalan, jubah menggulung buah, dan bruk, pendekar berambut putih terpelanting. Dan menurut info kuda naga, guru mereka disekap di dalam oleh sebab fitnahan Poma. Saran kuda naga, sebaiknya Patkai jangan banyak bicara lagi. Cepat jemput kakak pertama karena keadaan guru sangat mengkhawatirkan. Waduh, masa sih harus memanggil kakak pertama? Gengsi dong. Ia kata ia pernah berselisih dengannya oleh sebab ia menganggap Patkai telah menghasut guru serta merapal paman yang mendesak. Ternyata guru benaran merapal mantra itu serta mengusirnya. Waduh, dia pasti marah banget padaku. Tapi akhirnya Patkai mau juga pergi ke Gunung Buah demi keselamatan guru. Biarlah apa kata Gokong kelak. Lalu ia dihadapkan pada Gokong si Raja Kera. Gokong tanya, ia berasal dari mana? Kakak, Anda tak kenal saya lagi? Kenalan lamamu? Apa? Kenalan lama? Di sini semua monyet, rupamu aja beda. Kakak, apa Anda tak mengenal hidung besar dan telinga besar juga? Wow, cepat, Kai. Ya, benar. Saudaramu. Kakak, pantasan kamu nggak mau kemana-mana. Di sini cukup enak ya. Jadi yang mulia. Patkai, bukannya kamu ke barat? Oh, kamu disuruh juga ya? Hehehe. Nggak, aku nyampein pesan guru. Kalau dia rindu. Rindu? Kok nggak percaya? Tempo hari dia mengusir dirinya, bahkan ada suratnya. Patkai terus ngebual, tapi tak ditanggapi Gokong. Malangnya, ia diusir dari Gunung Buah. Tanpa disadarinya, Gokong mengikuti. Hei, kamu memarahiku? Ya, aku tak memarahimu. Sudah jelek, dusta lagi. Anak-anak, pukul pantatnya. Ampun. Kemudian, Patkai cerita bahwa guru mereka saat ini dalam situasi gawat, terkena sihir. Jadi, seekor harimau. Kenapa tak kata terus terang? Kalau yang ini, Gokong mau pergi. Lantas, mereka menuju istana Huang Bao Gua. Seorang pelayan lapor pada Tuan Putri kalau di luar ada monyet, menyandera dan bagus. Di luar, Gokong beneran menyandera kedua bocah Huang Gou. Putri tanya, kenapa menyandera anak-anaknya? Apa mereka kenal? Anda tanya siapa saya? Oke. Pembuat kekacauan di langit, petarung suci, pengambil kitab suci, Sun Gokong. Sun Gokong? Macam pernah kenal. Maksud ia kemari mau barteran dengan Wujing yang ditawan Huang. Tanpa pikir panjang, putri ketiga segera membebaskan Wujing. Ia kata di depan ada kera yang bernama Sun Gokong. Kera pertama datang. Wujing senang bisa berjumpa lagi dengan Gokong. Kemudian diatur siasat supaya Huang Gobua mau keluar dari istana. Maka dipinjam dahulu kedua anak-anaknya sebagai sandraan. Dan taktik ini berhasil. Huang Bo keluar manakala mendengar suara tangisan anak-anaknya. Ia tanya, Wujing bisa lepas? Kan dia terikat di rumahnya. Ia berkata kakak pertama. Kakak pertama? Siapa dia? Huang Bao ingat istrinya di istana, maka ia langsung pergi. Di sisi lain, putri ketiga cerita pada Gokong kenapa semua ini bisa terjadi. Bermula saat ia titip surat pada ayahnya kalau ia rindu ayah bunda. Meski sebetulnya Huang Bao sangat baik padanya. Selama 13 tahun ia tak pernah merasa tersakiti. Ini semua salahnya yang rindu kampung halaman. Huang Bao datang, ia lihat adem-adem aja. Lantas ia masuk ke dalam dan teriak-teriak memanggil Bahwa. Didapati istrinya dalam keadaan payah dan sakit. Tenang, ia punya harta karun yang bisa mengobati berbagai penyakit. Dan begitu benda pusaka itu keluar, Bahwa langsung menyambar dan menelannya. Bahwa, jangan ditelan. Kau siapa? Sling.
Hehehe, kenapa berubah seperti ini? Cepat bilang siapa sebenarnya? Gokong minta cepat serahkan gurunya. Maka terjadi sedikit pemanasan otot dan ternyata Huang Bao nggak ada apa-apanya. Huang Bao lalu melarikan diri bersama istrinya. Demi gurunya terbebas dari sihir Poma alias Huang Bao, Gokong berangkat ke Istana Langit. Cari keterangan ilmu apa yang dipakai Poma buat mengikat guru mereka. Orang suci, selamat datang. Sudah, gak usah basa-basi. Gokong cerita, ia dan gurunya dalam perjalanan ke barat. Dalam suatu perjalanan, bertemu dengan makhluk yang bernama Huang Bao Iblis. Ia minta diselidikkan siapa itu Huang Bao. Cepat-cepat. Baiklah orang agung. Diketahui dia bernama Kue Mok Lang. Turun ke alam panah sudah 13 hari langit. Itu sama artinya 13 tahun dunia. Kaisar perintahkan Trump buat memanggil dia ke langit. Dalam pelariannya, Huang Bao alias Kue Lang alias Poma merasa kondisi tubuhnya semakin payah. Istrinya pun minta maaf kalau semua ini salah dia. Oleh sebab menulis surat pada ayahnya. Sudahlah, ini semua sudah takdir. Sejenak kemudian terdengar suara dari langit mengatakan Kue Lang sudah 13 hari tak hadir ke istana. Istrinya menjadi takut. Siapa itu? Kue Lang cerita kalau ia sebetulnya 12 jalan berunsur 8 di langit. Salah seorang pembesar istana. Suatu hari secara tak sengaja berpapasan dengan peri Lien Huang. Wajahnya mirip dengan Bahwa. Ia tampak suka pada Kue Mok Lang. Akan tetapi, aturan istana langit tidak boleh cinta-cintaan. Otomatis status kepriannya akan dicabut. Maka jalan keluarnya, bila Kue memang benar mencintainya, ia tunggu di dunia. Aduh, Kue harus gimana? Ia tanya apakah sampai segitunya. Ia mau merendahkan dirinya. Lin Huang membenarkan. Wow, okelah kalau gitu Kue Lang siap menyusulnya. Ia janji. Kini Bahwa mulai ingat ia adalah peri itu. Tapi keadaan memaksa mereka harus kembali berpisah. Hanya menyisakan air mata Bahwa bila ada takdir mereka pasti jumpa lagi. Sin pindah pada Tong Samcong yang masih terkurung sebagai harimau. Gokong sedikit bercanda. Guru, Anda kan orang baik hati. Kenapa jadi seperti ini? Kakak jangan ngolok dong. Aku balik lagi selepas ini. Aduh, jangan dong. Wujing kata, jangan bikin kakak marah. Cepat berlutut. Oke deh. Dan Wujing juga minta Gokong membebaskan guru agar ia tak terlalu menderita. Maka dengan sedikit merapal doa, guru Tong terbebas dari sihir harimau jadi-jadian. Suasana sedikit mengharukan. Tong bahagia Gokong telah kembali. Tapi Gokong tetap ingin kembali ke Gunung Buah. Pat Kai dan Wujing menahannya. Ia kata guru telah memarahinya. Tong menyesal telah berbuat demikian. Silakan, salahkan dia. Gokong pun tak sampai hati. Lalu menangis dalam pelukan guru Tong. Dan ia janji nggak akan menyalahkan Gokong lagi. Dibuktikan dengan merobek kertas perjanjian. Siplah, akur ya. Gokong memberitahu raja kalau sebenarnya putri ketiga adalah Ratu Peri Kaisar Langit. Dan Kue Lang adalah pembesar kerajaan langit. Kini ia dipanggil kembali hanya meninggalkan 2 cucu raja. Oh, mereka di mana? Itu dia. Kakek, raja bahagia putrinya telah kembali dengan 2 cucunya yang manis-manis. Bahwa berharap bila Kue Lang memiliki kehidupan berikutnya, ia mau menunggu dirinya. Sebuah kisah cinta yang mengharu birukan. Oleh sebab aturan langit memaksa mereka tak bisa bersatu selamanya. Bahwa cukup senang sepertinya harapannya didengar Kue Lang. Dan perjalanan ke barat pun dilanjutkan. Kakak, nih buat lap keringat. Tumben nih Pat Kai baik hati. Ada apa ya? Bau. Nih kakak, coba. Wujing ikutan berbaik hati. Nah, ini baru wangi. Wujing membawakan air. Sudah sini, aku yang kasih. Tumben, pada Carmuk, Tong senang semua pada akur. Dan ia merasa bukit di sini aneh. Ditambah penjelasan seorang tukang kayu mengatakan di sini ada hantu ganas, berjuluk hantu 5 harta karun. Guru Tong merasa takut. Tenang guru, selama ada aku aman. Gokong lantas menemui hantu tua. Hei, setan tua, kamu kan yang menyetel tukang kayu itu? Orang agung. Bukan apa-apa, cuma penjaga bukit itu. Pindah ke sebuah tempat, di sana banyak sekali siluman. Salah seorang berkata, bentar lagi bakal ada biksu suci lewat. Bila memakan dagingnya akan awet selamanya. Tunggu apa lagi? Ayo pergi menyantapnya. Kawannya mengingatkan, ia punya murid yang bernama Sun Gokong. Sakti banget. Dia kata, kan punya 5 harta karun, apa takut? Lantas ia hendak pergi mencari Tong. Tunggu, apa kau pernah lihat Tong? Belum. Kenapa mau pergi? Nih, lihat. Oh, di suatu kesempatan, di saat Pat Kai berjalan sendiri, gerombolan siluman berhasil menangkap dan mengikatnya, lalu dibawa ke markas mereka. Tong sudah khawatir saja, kemana perginya Pat Kai? Kok lama belum kembali? Nah, pada situasi demikian, sekonyong-konyong muncul seorang tua dengan kaki luka, meminta bantuan. Gokong yang gak mudah percaya, lalu mencari tahu lewat mata apinya. Celing!
Tong tanya, dia asal mana? Katanya di balik bukit itu ada tempat yang bernama Kuan dan ia penganut Tao. Kenapa nggak diam dan perdalam pelajaran? Diceritakan, di kaki gunung selatan ada acara sederhana. Dia dan biksu lainnya berjalan ke sana. Lalu bertemu harimau buas, memangsa murid-muridnya dan ia sendiri terpeleset dan kakinya terluka. Ya, boleh juga bualanmu. Kenapa kau tak diterkam juga? Kokong nggak sabar mendengarnya. Kokong, Pak Tua minta diantar ke Kapung Kuan. Oleh sebab kakinya luka, ia tak bisa berjalan sendiri. Setelah Tong dan Wujing jalan duluan, Gokong mengendong Pak Tua. Ia menjerit-jerit oleh sebab Gokong menggoncang-goncang kakinya. Agar Gokong nggak bisa berjalan, Pak Tua mengeluarkan ilmu sakti mengangkat gunung dengan dua tangannya. Terang aja kaki Gokong sedikit terperosok ke dalam tanah. Namun akhirnya bisa lepas. Kecil, masih ringan. Kalau begitu, Pak Tua mencabut satu gunung lagi. Ia terlempar jauh. Dan gunung tadi jatuh menghimpit Gokong. Sementara ia berubah jadi siluman gagak kembali. Inilah kesempatan buat menangkap Tong. Maka ia langsung libas Tong dan Wujing dengan asap hitam. Tong jadi belingsatan. Ia ketangkap dan dibawa ke markas siluman. Siluman elang coba menjebak Tong supaya jangan pergi ke barat. Nanti dia akan membebaskannya. Tong tak sudi. Malah ia duduk bersemedi. Anak-anak siapkan panci. Buruan. Wujing coba menakut-nakuti siluman itu. Bentar lagi kakak pertama datang. Sementara itu Gokong memanggil Dewa Bumi, Hantu Tua, dan Dewa Gunung. Mereka coba mengeluarkan Gokong. Gunung terlempar. Maka muncul Raja Kera dari himpitan gunung tadi. Gokong akan selekasnya membebaskan Tong. Lalu dari balik bukit sekilas muncul sinar. Kata Dewa Bumi, itu sinar 5 harta karun milik siluman itu. Kita akan ke sana. Bersambung. Sobat spoiler yang udah pada duduk manis, siap dengerin Bob cop-cop lagi kan? Hehehe. Syukur ya, Gokong akhirnya mau kembali bantuin gurunya. Dan Patkai janji nggak akan jadi penghasut lagi hingga berjumpa seorang kakek yang ngakunya penganut Tao. Dan nasib Patkai juga belum diketahui dalam tawanan siluman. Yuk disimak terus ya. Menurut Dewa Bumi, para siluman itu suka membuat ramuan obat layaknya penganut Tao. Pantesan guru terpengaruh. Setelah dapat info dari 3 dewa itu, Gokong lantas berangkat ke markas siluman harta karun. Sejenak kita lihat dulu 2 siluman. Mereka berjalan tergesa-gesa, katanya pengen cepat berjumpa dengan Raja Agung. Di tengah jalan, mereka dikerjain seseorang yang bernama Bong Laisan. Di sana, sesama Tao jangan marah-marah. Anda yang ngerjain kami duluan. Anda orang mana? Lalu lelaki itu mengenalkan diri. Bong Laisan? Yang dari Haido Tantien kah? Tidak salah. Ia menjelaskan orang langit tidak tertarik dengan urusan dunia. Kedatangannya kemari mencari seseorang yang beruntung untuk ikut ke langit dan mendapat gelar. Wah, kedua siluman ini pada mau. Saya ikut. Saya aja, saya pergi. Kalian berdua asal mana? Ia kata asal Lien Huangdong. Tujuan disuruh Raja Agung mencari Sun Gokong. Sun Gokong? Bukannya ia ke barat mengambil kitab? Bong San mengaku ia juga kesal sama itu kera. Bisakah kedua tuan ini bantu menangkapnya? Itu mudah. Raja kami punya sihir hebat. Katanya lagi, raja mereka punya 5 harta karun. Oh ya? Apa buktinya? Lantas, siluman itu mengeluarkan sebuah kendi labu. Yang satunya mengeluarkan lampu ajaib. Bong tanya, gimana cara menggunakannya? Hampir saja siluman hitam memberitahu caranya. Kalau enggak, ditahan temannya. Jangan bilang. Tapi ia baik hati. Lalu beritahu rahasia lampu ajaib itu. Sangat berguna. Dan 3 dewa barusan bilang ada 5 harta karun. Loh, siapa pria itu? Ia akan coba cari tahu 3 harta karun lainnya lagi. Dengan lemah lembut, Bong mau pinjam melihat harta karun itu. Siluman yang satunya mau memberi, yang lainnya tidak. Ternyata siluman gagak perak lebih cekatan. Lalu memberikan 2 harta karun tadi sekaligus pada Bong San. Meski mereka sampai berantem. Kalau raja sampai tahu, dia bisa membungkusmu. Setelah melihat-lihat harta karun itu, sudah. Nih, kembalikan. Kemudian, Bong membuat kendi labu yang serupa dan lebih indah. Siluman hitam sampai tergiur. Kata siluman merah, harta mereka bisa mengunci 1000 orang lebih. Apa kendi punya dia bisa juga? Kendiku ini bisa memenuhi seluruh langit. Siluman hitam sampai lemas mendengarnya. Jangan percaya. Bong juga bilang jika ia ingin berkemas di langit, setahun cukup sekali. Wow, siluman hitam amat tergiur. Sampai-sampai ia berpikir hendak menukar harta miliknya dengan kendi itu. Kata siluman merah, coba buktiin dulu. Baru mereka percaya. Baiklah. Ia akan memperlihatkan mengemas langit dalam sekejap. Ayo, Dewa Matahari, Malaikat Malam, mana sih? 5 kebenaran mulia, 3 dewa, bumi, bantu dong. Berita ini sampai ke hadapan Kaisar. Kaisar Langit merasa ini ulah gila, monyet itu lagi. Mau mengemas langit dalam setengah jam, gila atau apa?
hantu tua tak bisa berbuat banyak. Untunglah Nacha membantu. Lewat ucapannya yang berkesan, Kaisar bersedia mengabulkan keinginan Gokong mengemas langit. Bagaimanapun juga, orang agung amat berjasa dalam misi mengawal Tong Samcong. Sementara itu, dua siluman gagak sudah nggak sabaran. Kok lama sekali sih? Udah jangan berisik. Aku bisa salah baca mantra. Hihihi. Diam. Wang Tian di bumi atas dan bawah. Lama lagi. Orang agung, aku mengajak Nacha membantu. Bilang dia makasih. Siap bos. Kemudian Gokong melempar kendi labu ke langit. Disambut Nacha yang memerintahkan naga langit menelan matahari. Mami hop, mami hop. Hah? Nyata? Hari mendadak gelap, bahkan gerhana matahari total. Gelap. Ada di mana guru? Aku di sini. Oleh karena suasana begitu gelap, kedua siluman merasa takut banget. Mereka masih ingin melihat hari esok. Lantas minta keadaan dikembalikan ke setelan pabrik. Baiklah, lalu Gokong membaca mantra supaya matahari dimunculkan lagi. Dengan bantuan Nacha, naga langit melepaskan telanannya dan matahari perlahan kembali muncul. Wow, mami hop. Dua siluman gagak merasa takjub pada pria itu, apalagi kendi labu miliknya kembali. Mereka merasa dua harta karun kecilnya nggak ada apa-apanya. Dan mereka pun sepakat menukar harta karun itu dengan kendi hebat milik Bong Lan. Perjanjian dibuat, jika kalian minta kembali, 2 tahun 2 musim gagu. Oke. Di saat mereka lagi happy-happy, Bong Lan melesat menjadi Gokong. Nih lihat, hebat. Makasih. Beberapa saat kemudian, mereka seperti menyadari baru kena tipu. Kok peri bohong sih? Enggak mungkin. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Kendi labu ajaib itu tak berfungsi. Bahkan hanya sebuah benda tak berguna. Matilah kita. Raja pasti marah besar. Di hadapan raja, mereka dipukuli. Sudah. Ini pasti ular monyet itu berpura-pura jadi peri, kata siluman gagak perak. 7 bintang dan Nyonya Tua masih bersama mereka kan? Jadi tak perlu khawatir. Gokong akan menyamar jadi Nyonya Tua. Dia berhasil masuk sarang siluman gagak, malah disambut dan dimuliakan. Batkai bilang pada Wujing, kakak pertama datang. Mana? Itu ekornya bergoyang-goyang. Siluman gagak merasa aneh dengan perkataan Nyonya Tua. Umpatannya pada babi bodoh, sepertinya ia mengenal Patkai. Aku memang Sun Gokong. Ciling. Hah? Sun Gokong? Lalu siluman gagak perintahkan anak buahnya tangkap Gokong. Sabar dulu. Gokong perlihatkan tali sakti milik Nyonya Tua. Terus, tali itu mengikat tubuh siluman gagak perak. Gimana? Kendor. Tanpa diduga, tali itu berbalik mengikat Gokong. Aduh, agak kena ikat juga. Bukan Gokong namanya kalau nggak punya 1000 akal. Ia melepaskan jiwanya yang tergantung hanya jasadnya saja. Ia menyamar jadi siluman naga dan melayani tuan-tuan gagak lagi asik minum-minum. Kemudian ia kata, kawat emas tak cukup kuat mengikat Gokong. Siluman gagak emas yang lagi puyer memberikan ikat pinggang singa miliknya. Diikat ya? Pasti. Gokong lalu menukar tali emas yang asli dengan yang palsu. Berarti sudah 4 harta karun siluman gagak ia dapatkan. Sisa 1 lagi. Sekonyong-konyong penjaga lapor bahwa di luar ada orang yang mirip Gokong. Hah? Masa iya? Bukannya ia terikat? Siluman gagak perak langsung keluar. Ternyata memang benar di luar ada kera mirip Sun Gokong. Siluman gagak bertekad menangkap Gokong pakai harta karun terakhirnya, kendi ajaib. Kamu siapa? Aku saudara Sun Gokong. Panggil aku Sun Gokong tiruan. Maksud kedatangannya mau membebaskan saudaranya. Akulah yang akan menangkapmu. Plus. Gokong tersedot dalam kendi ajaib siluman gagak. Kena deh lo. Ditutup dan disegel. Kenyataan kakak pertama terkurung dalam kendi menjadikan Patkai histeris dan putus asa. Harapannya Gokong dengan kesaktiannya mampu membebaskan mereka. Di saat ia diceburkan ke kolam, ia berteriak-teriak. Kata-kata yang keluar pun asal ucap saja sampai terdengar Gokong. Ia jadi kesal. Namun dinding kendi yang kokoh membuatnya tak bisa berbuat banyak. Sementara itu di luar, kedua siluman gagak capek menanti. Kenapa Gokong belum berubah jadi air? Kan khasiat kendi itu, semua yang masuk ke dalamnya akan mencair bagai air. Makanya disebut harta karun kendi danau. Sedangkan Wujing meminta Patkai jangan teriak-teriak lagi. Nggak ada gunanya. Sudah diketahui kakak pertama nggak bakal selamat. Ia akan berubah menjadi air. Melihat kenyataan ini, Tong merasa sedih atas nasib yang harus dilalui Kong. Sekian lama ia selalu membelanya dari para siluman. Dan hari ini nggak disangka terakhir jalan hidupnya. Gokong dapat akal. Ia lalu membuat air. Dengan tongkat airnya itu, ia aduk-aduk seakan-akan ia telah mencair. Kalau hal ini berhasil, otomatis tutup kendi akan dibuka siluman gagak. Para siluman gembira atas kejadian ini. Pasti Gokong telah mencair. Kalian silakan makan daging Tong. Nyatanya memang benar. Begitu tutup kendi dibuka dan bless, beneran ia melesat keluar tanpa diketahui siluman gagak.
Benar, baru setengah tubuhnya meleleh. Cilup, ba. Di belakang mereka, Gokong menyamar jadi siluman lain, bertugas mengantar air minuman bagi siluman gagak. Itu kendinya. Hei, cepat pergi. Gokong pergi dengan kendi asli sudah berada di tangannya. Di luar markas, dua penjaga dibuat kaget lagi. Mereka masuk dan lapor kalau di luar ada orang yang mirip Sun Gokong lagi. Hah? Siapa lagi? Ayo lihat. Wah, berita ini menjadikan Patkai bak hidup lagi. Guru, kakak masih hidup? Oh, syukurlah. Di luar markas, para siluman ikut bergoyang mengikuti irama bicara Gokong. Dari mana kamu berasal? Kenapa kamu? Kok jadi takut sih? Sini dong. Geli. Siluman gagak akan mengurung Gokong gemulai ini pula. Pakai apa? Ini. Semua orang punya. Siluman gagak kaget. Kok dia punya juga? Kamu dapat di mana? Oh, kamu dapat di mana juga? Kamu dapat di mana? Kamu suka niruin orang deh. Masuk ke dalam kendi. Kok nggak mempan? Sekali lagi. Masuk ke dalam. Loh, ada apa sih dengan kendi ini? Lihat kemari. Bruce. Lari. Alangkah syoknya siluman gagak emas mendengar kabar adiknya telah kesedot dalam kendinya sendiri. Padahal ia berharap meraih kebahagiaan bersama-sama, kebahagiaan yang abadi. Ya, cari abadi lewat jalan salah. Berlakulah hukum karma, gak? Patkai buru-buru bangkit mendengar kabar sebaik ini. Meski diingatkan Tong jangan banyak cakap, tapi ia terus nyerocos. Akibatnya, demi membalaskan dendam adiknya, siluman gagak akan menguliti Patkai. Jangan kuliti. Beruntung dari luar pintu terdengar suara Gokong memanggil siluman gagak. Spontan ia perintahkan ambil harta karun miliknya. Mari sini. Siluman gagak suruh kepung Gokong. Lantas ia merubah dirinya jadi batu. Sini, biar aku saja. Siluman gagak dipermainkan Gokong. Gak kena. Berkali-kali gak kena. Akhirnya ia capek sendiri. Ia perintahkan semua tusuk batu itu. Press. Ampun. Aku kena tusuk. Gokong meledakkan batu itu. Semua pada kocar-kacir. Apa nggak sawan siluman gagak melihat tubuh Gokong bolong-bolong terkena tusukan, namun tetap berdiri hidup. Lantas siluman gagak coba membakar Gokong, tapi yang keluar dari api itu justru adiknya. Adik, kok kamu hidup lagi? Kak, Bless! Siluman gagak emas tersendot dalam kendi di pinggang Gokong. Gokong bingung siapa pula siluman di depannya ini. Kemudian menghilang dan berganti wujud seorang penghuni langit. Ia mengaku gurunya siluman gagak. Dijelaskan mereka semua adalah pelayannya Dewi Kwan Im. Jadi guru siluman gagak minta benda harta karun itu dikembalikan padanya. Tapi Gokong nggak percaya. Justru itulah orang langit memperlihatkan keadaan guru Tong dan dua murid-muridnya tengah disiksa. Jadi kamu selamatkan gurumu dan serahkan dua barang pusaka itu. Gokong setuju dan ia bergegas menyelamatkan gurunya. Kenapa lama sekali? Babi idiot, nggak terima kasih ya? Akhirnya mereka terbebas dari perangkap siluman gagak dan bersiap lanjutin perjalanan. Namun cerita belum usai. Sekonyong-konyong orang langit tadi datang kembali serta minta sisa harta karun yang lainnya supaya dikembalikan juga. Ini atas perintah Dewi Kwan Im. Ya udahlah, terpaksa Gokong mengembalikan tali emas dan ikat pinggang singa kepada orang langit itu. Oke, let's go. Berangkat kita. Tak terasa hari hampir gelap. Kata Tong, mereka harus segera dapat tempat bermalam. Tak disangka di sana ada sebuah kuil yang megah tampaknya. Lantas Tong coba masuk. Dilaporkan bahwa di luar ada biksu Tong dari negeri Tang. Biksu senior bergegas ke depan menemui biksu Tong. Wah, ini orang penting, harus bergegas. Apalah cur, si biksu nggak mengira Tong yang masyhur dengan tugas suci ke barat orangnya seperti ini dengan pakaian lusuh begitu. Enggak. Ia nggak percaya. Masa sih adik angkat Raja Tang dekil kayak gitu? Lantas ia pun pergi meninggalkan Tong. Sabar ya Tong. Di lain waktu, Tong kembali mendatangi biksu senior. Kali ini bahkan Tong mendapat kata-kata yang lebih pedas. Ia kata tempatnya sempit, tak enak harus menjaga mereka. Tong hampir menyerah sebelum ia balik kanan dan berkata, biara itu tempat peristirahatan para biksu. Bersambung.